Bab 159, Cheng Huang. Hidup Ye Tianxin. Bab 159, Cheng Huang. Hidup Ye Tianxin. Suot Sein Luo Sisan dari Sekte Yun belum pernah diejek seperti ini sebelumnya. Dia berkata, seorang murid agung dari Paviliun Langit Jahat tidak akan menyerang seorang pria saat dia jatuh. Yu Sangrong menggelengkan kepalanya dan berkata, Anda telah salah paham terhadap saya, Tuan. Oh, saat ini kau sangat lemah, sangat membosankan. Jadi aku akan membunuhmu, tapi, dalam waktu 1 bulan, kata Yu Sangrong. Luo Sisan memandang Yu Sangrong dengan tatapan yang rumit. Apa yang dia mainkan? Benar-benar cara berpikir yang aneh untuk penjahat. Dia berkata, semua orang di dunia mengatakan bahwa penjahat Evil Sky Pavilion membunuh tanpa mengedipkan mata. Jadi itu benar, ini berarti saya memiliki 1 bulan lagi untuk hidup. Yu Sangrong berkata dengan nada lembut, di kampung halamanku, ada tanaman bernama lavender. Ini berumur sangat pendek, tumbuh di pagi hari dan layu saat malam tiba, Anda jauh lebih beruntung daripada lavender. Petik 2. Kamu, Luo Sishan, secara alami, kesal saat mendengar ini, tapi dia tidak berani menunjukkannya. Tolong, Yu Sangrong membuat gerakan menyapu dengan tangannya, menunjukkan bahwa Luo Sishan bebas untuk pergi. Kamu tidak akan memukulku dari belakang. Luo Sisan hampir tidak percaya ini. Yu Sangrong tidak berkata apa-apa. Sebaliknya, dia memandang Luo Sisan dengan tenang. Luo Sisan menarik napas dalam-dalam. Dia nyaris tidak mengambil langkah ke depan sebelum dia menanam wajah di tanah. Yu Sangrong menggelengkan kepalanya dan mengulangi, jangan takut. Petik 2. Saya tidak takut, selama bertahun-tahun saya berkultivasi, saya tidak pernah takut pada siapapun, ini disebabkan oleh kelelahan saya karena bertarung melawan Hua Wudao untuk waktu yang lama, kata Luo Sishan. Yu Sangrong tetap diam. Luo Sisan menoleh untuk melirik Yu Sangrong. Ketika dia melihat Yu Sangrong tersenyum dengan sopan, dia merasa dirinya sedikit santai. Dia menjernihkan pikirannya dan mengambil 1 langkah ke depan. Yun Sangrong mengingatkannya, saya harap Anda tidak akan melupakan persetujuan kita, Tuan. Petik 2. Kesepakatan apa? 1 bulan kemudian, aku akan membunuhmu. Yu Sangrong berbalik perlahan sebelum dia pergi dengan kecepatan yang tidak cepat atau lambat. Ekspresi Luo Sishan berubah sedikit masam. Saat dia melihat punggung pedang iblis yang mundur, dia berkata dengan sedikit jijik, aku bahkan tidak setuju dengan itu. Bagaimana Anda bisa menyebutnya kesepakatan? Petik 2. Luo Sishan membanggakan dirinya atas keterampilan pedangnya yang luar biasa. Belakangan ini, dia bahkan membuat nama untuk dirinya sendiri. Di antara mereka yang melawannya, dalam hal teknik pedang, orang yang paling tidak ingin dia hadapi adalah saudaranya, Luo Changqing. Dia pernah bertanya kepada saudaranya siapa yang paling tidak ingin dihadapi saudaranya, dan saudaranya menamai pedang iblis. Namun, dia tidak dapat mengingat apakah saudaranya pernah bersilangan pedang dengan pedang iblis Yu Sangrong. Saudaranya, Luo Changqing, selalu menjadi orang yang berhati-hati. Jika kakaknya waspada terhadap Yu Sangrong, ini berarti Yu Sangrong tidak kalah dengan kakaknya. Untuk alasan ini, dia tidak ingin menghadapi Yu Sangrong. Apa hubungannya denganmu jika aku ingin membunuhmu? Begitu Yu Sangrong selesai berbicara, tubuhnya menjadi buram. Hanya dalam sekejap mata, dia sudah ratusan kaki jauhnya. Dalam sekejap lain, dia benar-benar menghilang ke udara tipis. Luo Sisan menajamkan matanya untuk melihat ke arah menghilangnya Yu Sangrong. Dia dipenuhi dengan emosi campur aduk saat ini. Istana Yan Agung. Di dalam istana yang tenang, salah satu kamar kerja berantakan. Di balik layar 6 panel, seorang wanita menawan gemetar, dan ekspresinya tidak sedap dipandang. Dia berdiri di depan cermin perunggu, dan dapat dilihat bahwa wajahnya sangat pucat. Tahan amarahmu, Nyonya. Yang Mulia berkata bahwa kita tidak akan melawan Paviliun Langit Jahat lagi. Seorang pembudidaya wanita berkata dari sisi lain layar. Apalagi Yang Mulia katakan. Yang Mulia berkata bahwa dia tidak akan menyelidiki lebih jauh tentang kematian Tuan Chen Zhu, dan dia berharap bahwa Anda akan merenungkan ini. Petik 2. Wanita menawan itu tetap diam, dan ekspresinya semakin gelap. Tanpa peringatan, dia mengangkat tinjunya dan membantingnya ke cermin perunggu. Bam! Gerakannya yang tampaknya lembut secara mengejutkan memecahkan cermin perunggu seolah tinjunya adalah palu 1000 kati. Setelah itu, amarahnya sepertinya mereda saat dia mendapatkan kembali ketenangannya. Apakah Clarity Sek menjawab? Sebagai jawaban atas pertanyaan Anda, Nyonya, keberadaan penelitian masih belum diketahui, tidak ada yang bisa menemukannya sampai sekarang. Petik 2. Konten promosi. Jangan baca ini jika Anda tidak siap lebih kaya 7x lipat.
Wealth Amulet. Wanita 55-an asal Ambon dengan baby face pakai ini sebelum tidur. Neolif. Nyesal bayar pengobatan mata mahal, kalau tahu ini sama ampuhnya. Oku Prime. Karena kita tidak dapat menemukannya, kita hanya perlu membuatnya muncul sendiri. Sebarkan berita tentang Pan Zong, kata wanita itu perlahan. Pan Zong telah diasingkan dari sekte selama bertahun-tahun. Sekarang dia bersama Evil Sky Pavilion, akankah Pan Litian masih mencarinya? Petik 2. Lakukan saja seperti yang aku perintahkan. Petik 2. Wanita itu terdengar tenang ketika dia berbicara, tetapi kultivator wanita itu buru-buru membungkuk dan tidak lagi berani berbicara. Dia hanya berkata, dimengerti. Sementara itu, kereta yang membelah awan telah kembali ke Evil Sky Pavilion. Lu Zhou melirik Fan Xiwen yang tubuhnya hangus dan berkata, kunci dia, dan biarkan dia tetap hidup. Petik 2. Dimengerti. Ming Xiyin membawa pergi Fan Xiwen. Elder Hua, kamu telah melakukan banyak hal kali ini, cepatlah beristirahat, perintah Lu Zhou. Terima kasih. Hua Wudao menangkupkan tinjunya sebelum dia berbalik dan pergi juga. Cukup sulit baginya untuk mempertahankan postur tubuhnya di depan semua orang dalam keadaannya. Yuaner kecil bergegas menghampiri Lu Zhou dan bertanya, Guru, kamu pasti lelah juga. Haruskah saya membawa Anda ke tempat tinggal Anda untuk beristirahat? Petik 2. Tidak dibutuhkan. Lu Zhou melambaikan tangannya. Dia ingat apa yang dikatakan Ren Buping ketika mereka menghadapi 10 dukun. Cheng Huang ada di dalam Ye Tianxin. Itu tidak sepenuhnya tidak mungkin. Wu Sheng telah menetapkan formasi pendahulu Ye Tianxin. Istana telah memancing tulang-tulang orang Bais selama 1 dekade. Cheng Huang dari Bais dapat memperpanjang hidup seseorang selama lebih dari 2000 tahun. Benarkah itu? Lu Zhou mempertimbangkannya sebelum dia menggelengkan kepalanya. Jika itu benar, Ji Tiandao akan menjadi orang pertama yang maju, dilihat dari pengetahuan dan karakternya. Pavilion yang paling dekat dengan air menikmati cahaya bulan terlebih dahulu. Dia tidak akan membiarkan istana mendapatkan keuntungan dari ini. Dia berkata, saya akan mengunjungi Ye Tianxin. Petik 2. Oh, saya akan menemani Anda di sana, Tuan. Petik 2. Keduanya pergi ke Pavilion Selatan. Ketika kelompok pembudidaya wanita mendengar bahwa mereka akan mengunjungi Ye Tianxin, mereka mengikuti di belakang mereka. Banyak dari pembudidaya wanita ini melayani Ye Tianxin. Meskipun Derivat Moon Palace tidak ada lagi, mereka masih menjadi bawahan Ye Tianxin. Dalam waktu singkat, mereka tiba di Pavilion Selatan. Saat mereka berdiri di luar pintu Ye Tianxin, Lu Zhou melirik kultivator wanita yang menjaga pintu dan bertanya, apakah Ye Tianxin menunjukkan perubahan hari ini? Sebagai jawaban atas pertanyaan Anda, Master Pavilion, tidak ada perubahan. Petik 2. Buka pintunya. Petik 2. Dimengerti. Petik 2. Lu Zhou memasuki ruangan. Ye Tianxin juga sama. Tidak ada perubahan. Dia masih terbaring di tempat tidur, tidak sadarkan diri. Lu Zhou berjalan ke sisi tempat tidur dan mengamati Ye Tianxin. Cheng Huang adalah binatang buas. Bagaimana bisa di dalam Ye Tianxin? Lu Zhou melambaikan tangannya dengan lembut. Ye Tianxin duduk. Dia bernapas. Lu Sheng mengangkat tangannya untuk memeriksa napasnya. Itu sangat samar. Aliran udara mengalir deras. Luar biasa. Ekspresi Lu Zhou tetap sama saat dia memukulnya dengan telapak tangannya. Nya Primalki memasuki 8 meridian luar biasanya. Setelah pemeriksaan singkat, dia menggelengkan kepalanya. Tidak ada tanda-tanda Cheng Huang. Dia melambaikan tangannya dengan santai lagi, dan dia berbaring kembali di tempat tidur. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya saat meninggalkan ruangan. Dia benar-benar tidak berharap dia masih memiliki nafas dalam keadaan seperti itu. Sangat disayangkan dia masih tidak sadarkan diri, jika tidak, dia bisa bertanya padanya tentang Cheng Huang secara langsung. Tuan, bagaimana kabarnya? Yuaner kecil bertanya. Dia bertahan. Petik 2. Dia hidup. Mata Yuan kecil membelalak. Setelah mendengar kata-kata Yuan kecil, para wanita pembudidaya Istana Bulan yang berasal di dekat pintu menjadi bersemangat. Tepat ketika Lu Zhou siap untuk pergi, Ming Xiyin bergegas ke arahnya dari Pavilion Utara. Ming Xiyin membungkuk sebelum berkata, Guru, saya telah mengunci Fan Xiwen, sepertinya dia tidak akan mati untuk saat ini. Namun, saya tidak dapat menjamin bahwa dia tidak akan mati di masa depan. Petik 2. Sangat baik. Petik 2. Juga, ada surat untuk Evil Sky Pavilion. Saya rasa ada orang luar yang mencoba menghubungi kami. Saya menerimanya tanpa meminta izin Anda. Petik 2. Siapa pengirimnya? Wei Zuoyan. Petik 2. Berikan padaku. Petik 2.
Novel ringan. Baca light novel bahasa Indonesia. Cari novel. Konten promosi. Pembunuh prostat ditemukan. Pria harus membacanya sekarang. Prostafoam. Diskon 80% untuk semua parfum original. Klik sekarang. The Fragrance Shop. My Disciples Are All Villains Chapter 160 Bahasa Indonesia. By Nita tanggal 26 Oktober tahun 2020 LEAVEACOMMENT. Previews. Semua chapter. Next. A plus A dark mode, of perbaikan kata. Recommended by KERANITY. Rambut pasti tumbuh lebat, tak peduli seberapa parah botak. Pelajari lebih. Bab 160, Wei Zuoyan memiliki keputusan seperti itu. Bab 160, Wei Zuoyan memiliki keputusan seperti itu. Lu Zhou menerima surat Wei Zuoyan dan selesai membacanya dengan cepat. Kemudian, dia membuangnya. Ming Xiyin buru-buru menangkapnya. Dia juga membacanya. Kemudian, dia berkata sambil tersenyum, pertempuran melawan 10 dukun pasti sudah sampai di telinganya. Dia pasti takut. Kakak senior, apalagi isinya? Yuaner kecil bertanya dengan rasa ingin tahu. Wei Zuoyan ingin menyampaikan permintaan maafnya yang rendah hati, dia ingin menebus insiden desa naga ikan. 2 hari dari sekarang, dia ingin mengunjungi pavilion langit jahat secara pribadi dan menjernihkan konflik di antara kami. Petik 2. Ketika Duan Museng mendengar ini, dia mengerutkan kening dan berkata, saya terkejut dia memiliki tingkat tekad yang tinggi. Jika itu orang lain, mereka akan mengalami gangguan mental dan meminta maaf sebesar-besarnya. Namun, Wei Zuoyan adalah panglima tertinggi dari 3 angkatan bersenjata. Dia tidak akan dengan mudah menundukkan kepalanya, menilai dari statusnya. Ming Xiyin berkata, harapan hidup saudari junior Tianxin adalah untuk menembus musuhnya dengan tangannya. Berhentilah mengatakan hal yang tidak masuk akal. Duan Museng buru-buru menusuk Ming Xiyin. Ming Xiyin dengan cepat menutup mulutnya. Lu Zhou tidak keberatan. Sebaliknya, dia berkata dengan nada mencemooh, dia beruntung dia masih hidup. Ketika dia selesai berbicara, dia kembali ke ruang tersembunyi. Begitu Lu Zhou memasuki ruang tersembunyi, dia memanggil dashboard sistem. Nama, Lu Zhou. Ras, manusia. Budidaya dasar, Laut Brahman 8 Meridian. Poin prestasi, 10.412. Avatar, 6 garis trigram rekombinan. Sisa hidup, 5.992 hari. Item, kartu strike mematikan X1, kartu sempurna X2, kartu blok kritis X7 pasif binding cage X4, refining talisman X2, kartu uji coba puncak Jitiandao X1, Wizard istirahat Bian. Senjata, tanpa nama, Amorous Hope pemilik, Ye Tianxin. Harus diperhalus sebelum digunakan, Life Cutter, Nirvana Sas, Tear Stain Box. Metode kultivasi, 3 gulungan tulisan surgawi. Secara keseluruhan, Lu Zhou menemukan bahwa dia tidak mendapatkan poin pahala sebanyak yang dia bisa selama pertempuran melawan 10 dukun. Tidak mendapatkan poin prestasi sebanyak yang dia bisa berarti dia menderita kerugian. Saya memiliki 8 poin keberuntungan, Lu Zhou mempertimbangkannya sejenak dan melakukan 3 kali seri. Baik, 3 pesan, terima kasih. Petik 1. Lu Zhou merasa bahwa undian harus dilakukan dengan iseng. Jika dia tidak berminat untuk itu, dia tidak akan mencobanya. Jika dia mendapatkan jackpot, itu akan menjadi keuntungan. Jika tidak, dia juga tidak akan merasa kesal. Saya akan menyimpan sisa poin prestasi saya untuk membeli kartu apapun yang saya butuhkan. Ketika saya memiliki poin yang cukup, saya akan membeli sebuah avatar. Petik 1. Jiwa bintang 7, 15,000. Lu Zhou memeriksa harga avatar di mall. Dia teringat pada Yue Chong, Duan Yanhong, Wu Sheng, dan para pembudidaya berjubah merah. Mungkin, jika dia berhasil membunuh mereka, dia akan memiliki poin pahala yang cukup sekarang untuk membeli avatar. Lu Zhou menggelengkan kepalanya untuk menghilangkan pikirannya dari gagasan ini. Tidak ada yang bisa memastikan apa yang akan berbeda jika masa lalu dimainkan secara berbeda. Tulisan surgawi. Lu Zhou memasuki kondisi pemahamannya. Sebelumnya, ketika dia berada di kereta yang membelah awan, kekuatan luar biasa dari Heavenly Writing mematahkan mantra sihir pada Fan Xiwen dan melemahkan banyak efeknya. Lu Zhou merasa bahwa kekuatan luar biasa pasti sangat efektif melawan kekuatan yang mengacaukan pikiran seseorang seperti mantra perancu atau Brahman Lalabai. Juga, itu mudah dipicu. Sebelum dia bisa memulihkan kekuatannya ke puncaknya, dia harus mengandalkan kekuatan luar biasa ini. 2 hari kemudian, Lu Zhou membuka matanya setelah dia keluar dari kondisi pemahaman.
Dia tidak dapat mengingat berapa kali dia telah memahami tulisan surgawi. Namun, dia tidak pernah bisa memahami arti gulungan itu. Meski begitu, dia tidak keberatan. Selama dia bisa mendapatkan kekuatan luar biasa, tidak masalah jika dia memahaminya atau jika kondisi pemahamannya sangat membosankan. Yuan kecil terdengar seperti sedang terburu-buru saat dia berkata, "Tuan, Wei Zuoyan benar-benar datang." Nada suaranya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Lu Zhou memandang Yuaner kecil dan berkata, "Dia bijaksana, dia sama sekali tidak bodoh." Petik 2. Konten promosi. Pantas tensi Anda susah 120/80. Pasti belum disertai lakukan ini. Vascular Health. Wanita 55 tahun dengan wajah bayi, dia lakukan ini sebelum tidur. Neolife. Ternyata mata kabur hingga katarak bisa Anda hilangkan dengan ini. Okuprime. Bukankah dia takut kamu akan membunuhnya, Tuan? Yuaner kecil menggaruk kepalanya. Yuaner kecil naif, tapi dia tidak bodoh. Kunjungan Wei Zuoyan ke Evil Sky Pavilion tidak berbeda dengan dia membuang nyawanya. Tidak banyak yang benar-benar datang ke sini untuk mencari kematian. Lu Zhou tidak mengatakan apa-apa. Dia tetap duduk di aula besar dan mengarahkan pandangannya keluar dengan cara yang santai. Terlepas dari tujuan Wei Zuoyan, akan terlihat jelas kapan Wei Zuoyan tiba. Tidak ada gunanya berspekulasi tentang itu sekarang. Tidak butuh waktu lama sebelum Ming Xiyin dan Duan Museng tiba dengan kerumunan di luar aula besar. Ada 2 skuadron tentara berbaju zirah dan pakaian bela diri mengikuti di belakang mereka. Para prajurit yang terlatih berbaris dalam sinkronisasi yang sempurna. Mereka tampak mengesankan. Wei Zuoyan muncul. Dia memegang pedang hiasnya. Dia bertubuh kekar dan mengenakan baju besi gelap dengan jubah merah. Tatapannya yang berkilau diarahkan ke depan. Anehnya, dia tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Dia tidak sombong atau patuh, tidak terburu-buru atau lambat. Dia berjalan dengan langkah mantap, tenang, dan kuat. Orang-orang dari Evil Sky Pavilion yang melihat ini terkejut. Bagaimanapun, kebanyakan orang yang datang ke sini akan gelisah dan melihat sekeliling dengan gelisah. Beberapa bahkan akan menekuk punggung dengan wajah berlumuran keringat. Bahkan ketika pemimpin ksatria hitam, Fan Xiwen, datang, auranya sedikit berkurang. Namun, Wei Zuoyan sepertinya tidak terpengaruh oleh fakta bahwa dia berada di paviliun langit jahat. Ini membuktikan kekuatan mentalnya tinggi. Benar-benar prestasi yang luar biasa baginya untuk mempertahankan ketenangannya dalam keadaan seperti itu. Jenderal Wei, ini adalah langkah yang cerdas, Ming Xiyin berkata, sejujurnya, paviliun langit jahat tidak pernah bertemu lawan yang mengunjungi paviliun untuk mengakui kesalahan mereka. Ini sama sekali bukan rencana yang buruk. Ini jauh lebih baik daripada meminta tuan kami menyerang rumah Anda. Petik 2. Ekspresi Wei Zuoyan tetap tidak berubah saat dia berkata, seorang pria sejati memiliki tindakannya. Karena itu kesalahan saya akan menanggung konsekuensinya. Petik 2. Diucapkan seperti pria sejati, sejujurnya, Anda terdengar seperti Anda dari jalan mulia, dari sekte mana Anda berasal? Ming Xiyin bertanya sambil memimpin jalan. Saya tidak pernah bergabung dengan sekte manapun. Petik 2. Tidak perlu bertindak begitu tinggi dan perkasa di sini, karena Anda di sini untuk meminta maaf, Anda harus menghentikan tindakan itu. Petik 2. Terima kasih atas pemikiran Anda, Tuan keempat. Petik 2. Pada saat ini, mereka akhirnya memasuki aula besar. Ming Xiyin dan Duan Museng berjalan ke samping. Tatapan Lu Zhou tertuju pada Wei Zuoyan saat dia mengelus jenggotnya. Wei Zuoyan menangkupkan tinjunya dan berlutut. Dia melakukannya tanpa keraguan atau tanda-tanda kengganan. Dia tampak sangat tulus saat dia melakukan kowtow dengan dahinya menyentuh lantai. Lebih dari 20 tentara yang mengikutinya ke sini juga berlutut. Mereka bergerak dengan gerakan tersinkronisasi sehingga seolah-olah mereka telah mempraktikkannya. Ming Xiyin dan Duan Museng tercengang. Pria terhormat itu fleksibel, tapi bukankah ini sedikit terlalu fleksibel? Menurut pendapat Ming Xiyin, dia tidak akan bisa melakukan ini. Jika dia tidak bisa mengalahkan lawannya, dia akan kabur. Dia tidak akan pernah bersujud kepada siapapun selain tuannya, apalagi musuh. Tidak ada yang mengharapkan Wei Zuoyan memiliki tekad seperti itu. Menjadi jelas mengapa orang seperti itu bisa menjadi panglima tertinggi dari 3 angkatan bersenjata. Sungguh memalukan bahwa dia telah menyinggung tuan dan menyalahkan kematian saudara-saudara junior Sister Tianxin di Evil Sky Pavilion. Itu dosa yang tidak bisa diampuni. Petik 1. Orang berdosa ini, Wei Zuoyan, telah datang untuk menebus dosa-dosanya. Petik 2. Wei Zuoyan, Lu Zhou berkata dengan ringan. Wei Zuoyan mendongak dan menatap Lu Zhou dengan tajam. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata,
Wei Zuoyan yang berdosa ini telah datang untuk menebus dosa-dosanya seperti yang dijanjikan. Dia mengulangi kata-katanya dengan tegas dan terus terang. Selain Lu Zhou, semua orang bertukar pandang. Bukankah dia terlalu teliti dalam mengakui dosa-dosanya? Dia bahkan tidak memohon belas kasihan. Ini tidak masuk akal. Apakah Wei Zuoyan hanya menahan ini untuk menggunakan dirinya sebagai jebakan seperti yang coba dilakukan oleh keturunan 10 dukun? Pada saat ini, Lu Zhou perlahan bangkit dan menuruni tangga dengan tangan di punggung. Ming Xiyin buru-buru berkata, harap tetap di sini, Tuan. Petik 2. Saya pikir ada sesuatu yang mencurigakan tentang dia. Ming Xiyin tersenyum. Novel ringan. Baca light novel bahasa Indonesia. Cari novel. Konten promosi. Ahli telah menemukan penyebab bau busuk dari mulut. Baca di sini. Nutrivitex. Pembunuh prostat ditemukan. Pria harus membacanya sekarang. Prostaform. My Disciples Are All Villains Chapter 162 Bahasa Indonesia. By Nita tanggal 26 Oktober tahun 2020 LEAVEACOMMENT. Previews. Semua chapter. Next. A+ A Dark Mode of perbaikan kata. Recommended by ARTRIVIT. Sakit lutut dan sendi akan hilang jika Anda lakukan ini tiap pagi. Pelajari lebih. Bab 162, Orang Bayi yang Luar Biasa. Bab 162, Orang-orang Bayi yang Luar Biasa. Peniruan. Ming Xiyin tercengang saat mendengar kata-kata tuannya. Hingga saat ini, Wei Zuoyan telah berhasil membantah semua tuduhan yang dilontarkan terhadapnya, tetapi tuduhan ini sepertinya membuatnya bergidik. Matanya membelalak tak percaya saat dia menatap Lu Zhou. Oh senior, aku tidak mengerti apa yang kamu maksud. Petik 2. Lu Zhou berkata, Wei Zuoyan terkenal di medan perang, dia memimpin 3 pasukan. Ketika dia memimpin anak buahnya dalam kampanye melawan Rongbei, mereka bertempur sengit melawan suku lain, dan dia bahkan menumbuhkan daun ketujuh di tengah pertempuran. Wei Zuoyan tidak mengerti kemana tujuan Lu Zhou dengan pembicaraan ini. Murid Lu Zhou juga merasakan hal yang sama. Namun, bagi tuan mereka untuk mengatakan kata-kata seperti itu, pasti ada alasannya. Mereka berdiri dengan hormat dengan tangan di sisi mereka saat mereka dengan patuh mendengarkan kata-kata tuan mereka. Basis kultivasinya sangat dalam, dan statusnya tinggi, dia benar-benar seorang jenderal yang naik pangkat dengan merangkak ke atas tumpukan tubuh, kata Lu Zhou. Setelah mendengar ini, Wei Zuoyan merosot ke lantai. Wajahnya menjadi sangat pucat. Yuaner kecil dan Duan Museng masih bingung, tetapi kesadaran Ming Xiyin sudah mulai sadar. Ming Xiyin menunjuk ke arah Wei Zuoyan dan berkata, saya mengerti sekarang. Anda hanya seorang penipu. Ini menjelaskan semuanya. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Ming Xiyin, yang lain akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Pikiran Wei Zuoyan menjadi kosong. Ming Xiyin melangkah maju dan menunjuk ke arah Wei Zuoyan saat dia berkata, saya akhirnya mengerti apa yang ingin dikatakan oleh guru. Anda telah bertindak selama ini, saya pikir Anda aneh. Anda ingin menjadi kambing hitam. Saya harus mengatakan saya terkesan dengan tekad Anda. Sayangnya, basis kultivasi Anda tidak benar, tingkah laku, kata-kata, dan tindakan Anda terlalu tidak wajar. Meskipun Anda mencoba yang terbaik untuk bertindak seolah-olah kematian adalah teman lama Anda tidak memiliki ketegasan dan niat membunuh seorang prajurit. Aku benar, bukan. Petik 2. Pada awalnya, semua orang mengira Wen Zuoyan menyembunyikan basis kultivasinya. Ternyata, dia benar-benar tidak menyembunyikan basis kultivasinya. Duan Museng dan Yuaner kecil memandang Ming Xiyin seolah-olah dia orang gila. Bukankah dia malu menjadi orang yang tak tertahankan yang tahu segalanya setelah kebenaran terungkap? Ming Xiyin melanjutkan, juga, dikatakan bahwa wakil Wei Zuoyan juga kuat. Bahkan jika mereka tidak memiliki 7 daun, mereka memiliki setidaknya 3 atau 4 daun. Namun, Anda hanya membawa sekelompok tentara raktak dengan Anda. Mengapa Anda tidak berterus terang dan memberitahu kami nama Anda? Apakah Anda saudara kembar Wei Zuoyan? Petik 2. Pertanyaan Ming Xiyin di akhir adalah pertanyaan yang sama dengan yang ada dalam pikiran Lu Zhou. Sebenarnya, saat Wei Zuoyan memasuki aula besar, Lu Zhou sudah tahu bahwa dia adalah seorang penipu. Eye of Truth-nya telah mengungkapkan basis kultivasi penipu itu kepadanya. Ming Xiyin melirik gurunya dan mengerti apa yang dia maksud. Dia kembali ke Wei Zuoyan dan berkata dengan suara yang dalam, aku memberitahumu, kami tahu kamu seorang penipu. Aku tidak peduli apa alasanmu untuk menjatuhkan Wei Zuoyan, tapi Evil Sky Pavilion tidak akan membiarkan Wei Zuoyan lolos bahkan setelah kematianmu. Kamu hanya akan mati sia-sia. Petik 2.
Penipu itu menelan ludah dengan gugup. Keringat membasahi wajahnya. Ekspresinya juga berubah sedikit masam. Beritahu kami, siapa namamu? Pada saat ini, jelas sia-sia untuk mempertahankan kepura-puraan. Dia tahu paviliun langit jahat tidak akan membiarkan ini beristirahat. Jika dia tetap keras kepala, dia hanya akan mati di sini dengan sia-sia. Pada akhirnya, dia berkata, kalah, Wei Zuoran. Saudara kembarnya, Wei Zuoyan adalah kakak sepupuku, kata Wei Zuoran. Itu tidak berbeda dengan seorang saudara, dia sangat kejam mengirimmu mati menggantikannya. Trik yang murahan, kata Ming Xiyin dengan nada mencemooh. Wei Zuoran menggelengkan kepalanya. Dia tampak lega sekarang. Jika saya tidak mati, seluruh keluarga saya, 100 dari mereka, akan mati. Petik 2. Konten promosi. Ternyata mata kabur hingga katarak bisa Anda hilangkan dengan ini. Oku Prime. Wanita 55 tahun dengan wajah bayi, dia lakukan ini sebelum tidur. Neolif. Rasakan pembuluh darah bersih dan tensi 120/80 setelah minum ini. Vascular Health. Ming Xiyin bertepuk tangan dan berkata, benar-benar kejam. Sepertinya Wei Zuoyan benar-benar memiliki apa yang diperlukan untuk menjadi panglima tertinggi dari 3 pasukan. Petik 2. Saya tidak punya pilihan. Memang benar kamu tidak punya pilihan, kamu pasti banyak berlatih di rumah hanya untuk melakukan pertunjukan ini. Ketika saya pertama kali melihat Anda, saya pikir Anda adalah jenderal yang hebat. Lagi pula, tak seorang pun di Evil Sky Pavilion yang pernah melihat Wei Zuoyan. Kerja keras Anda terpuji. Sayangnya, kamu tidak bisa menipu mata tuanku, kata Ming Xiyin, tidak lupa untuk menyanjung tuannya di bagian akhir. Old Fort benar-benar ahli dalam menyanjung. Petik 1. Duan Museng menangkupkan tinjunya dan berkata, Guru, apapun identitasnya, kita harus membunuh mereka semua di sini. Kemudian, kami akan mengirim pesan ke Wei Zuoyan dan menuntut agar dia menyerah. Petik 2. Lu Zhou mengabaikan Duan Museng. Dia memandang Wei Zuoran dengan penuh penilaian sebelum dia melihat tentara yang berdiri di belakang Wei Zuoran. Para prajurit sudah lama melewati titik puncaknya. Anggota tubuh mereka lemas, dan wajah mereka pucat karena syok. Lu Zhou menggelengkan kepalanya. Dia memandang Wei Zuoran dan berkata, aku akan memberimu kesempatan untuk hidup, ini termasuk keluargamu juga. Petik 2. Wei Zuoran tercengang. Dia kesulitan memproses kata-kata Lu Zhou. Lu Zhou melanjutkan, mulai hari ini, kamu akan menjadi Wei Zuoyan yang sebenarnya. Petik 2, petik 2. Murid-muridnya juga tercengang. Wei Zuoran bertanya, apa maksudmu? Ming Xiyin berkata sambil tersenyum, itu brilian, Tuan. Wei Zuoyan memimpin ketiga pasukan itu. Jika dia mati, pasti akan terjadi kekacauan, sama juga. Anda dapat menggantikannya dan terus memainkan peran Wei Zuoyan. Ini disebut mengalahkan seseorang di permainannya sendiri. Semua orang mengerti rencana Lu Zhou sekarang. Wei Zuoran menelan ludah. Dia menganggap penjahat di sekitarnya dengan hati-hati. Apa, Anda tidak mau? Ming Xiyin bertanya. Kalau begitu, kamu bisa mati, keluargamu, dan sepupumu, Wei Zuoyan, masih harus mati. Itu aturan emas untuk tuanku. Tidak ada ruang untuk pengecualian. Petik 2. Aku, jelas sekali bahwa Wei Zuoran kurang percaya diri. Namun, bahkan jika orang-orang di istana mengetahui bahwa dia adalah seorang penipu, apakah mereka berani mengeksposnya? Selama Gritian berdiri, orang-orang yang memiliki kekuasaan secara alami akan mengerti bahwa lebih penting untuk memprioritaskan gambaran yang lebih besar. Lu Zhou melambaikan tangannya dan berkata, kunci mereka, jangan biarkan mereka pergi sebelum Wei Zuoyan meninggal. Petik 2. Iya Tuan. Petik 2. Tepat ketika Duan Museng hendak membawa Wei Zuoran pergi, Zhao Yue bergegas ke aula besar. Seorang murid wanita dari kultivator wanita Derivat Moon Palace ada di sampingnya. Tuan, Suster Junior Tianxin sedang menunjukkan beberapa perubahan. Ming Xiyin, Yuaner kecil, dan Duan Museng terkejut. Lu Zhou tampak tenang. Zhao Yue melanjutkan, saya tidak mengerti. Lautan dan Tianqi jelas telah dinonaktifkan, tapi dia menyerap Primal Qi. Saya menemukan ini membingungkan dan ingin meminta pendapat Anda, Tuan. Petik 2. Lu Zhou tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia berjalan keluar dari aula besar dengan tangan di punggungnya. Yuaner kecil dan Ming Xiyin buru-buru mengikutinya. Duan Museng mengayunkan tombak tuannya pada Wei Zuoran dan berteriak, ayo pergi, Jenderal Besar Wei masa depan. Dalam waktu singkat, Lu Zhou dan yang lainnya tiba di paviliun selatan dan di luar ruangan tempat Ye Tianxian disimpan.
Mereka masih beberapa langkah lagi ketika mereka merasakan gelombang samar primal ki dari ruangan. Itu tidak kuat. Namun, ini seharusnya tidak mungkin bagi seorang kultivator yang lautan ki dan tiannya telah dinonaktifkan. Lu Zhou melambaikan tangannya. Pintunya terbuka. Dia disambut dengan pemandangan yang mengejutkan. Ye Tianxin sedang melayang di atas tempat tidur. Tubuhnya berkilau dengan pancaran samar, warna giok putih. Dia menyerap primal ki di sekitarnya. Warna kulitnya perlahan pulih, dan rambut putihnya perlahan menjadi gelap. Luar biasa. Lu Zhou tetap tenang saat mengamati perubahan Ye Tianxin. Novel ringan. Baca light novel bahasa Indonesia. Cari novel. Konten promosi. Pembunuh prostat ditemukan. Pria harus membacanya sekarang. Prostaform. Sakit lutut dan sendi akan hilang jika Anda lakukan ini tiap pagi. Artrifit. My Disciples Are All Villains Chapter 163 Bahasa Indonesia. By Nita tanggal 26 Oktober tahun 2020 LEAVEACOMMENT. Previous. Semua chapter. Next. A plus A dark mode of perbaikan kata. Recommended by ARTRIVIT. Sakit lutut dan sendi akan hilang jika Anda lakukan ini tiap pagi. Pelajari lebih. Bab 163, mematahkan kepompong atau mengikat diri. Bab 163, memecah kepompong atau mengikat diri sendiri. Ming Xiyin dan Little Yuaner datang ke samping untuk melihat-lihat. Keduanya kaget. Primal Ki transparan membungkus dirinya di sekitar Ye Tianxin karena semakin banyak Primal Ki ditarik dari sekitarnya. Rambutnya semakin hitam dari menit ke menit, dan warna kulitnya berangsur-angsur berubah menjadi warna kulit orang normal. Karakteristik bayinya perlahan menghilang. Tuan, Primal Ki masih berkumpul. Yuaner kecil mengingatkannya. Lu Zhou tetap diam. Dengan basis kultivasinya saat ini, tidak sulit baginya untuk merasakan Primal Ki. Gunung Pengadilan Emas adalah salah satu dari 72 tanah terberkati. Itu memiliki keuntungan alami dan kaya akan Primal Ki. Itu juga dilindungi oleh penghalang dan praktis tidak tersentuh. Hal ini membuat Gunung Pengadilan Emas menjadi tempat yang cocok untuk budidaya. Lu Zhou bisa merasakan Primal Ki yang sedang berkumpul di sekitar mereka. Selain itu, sepertinya kecepatannya bertambah. Berderak, berderak, berderak. Tuan, apa yang terjadi? Little Yuaner bertanya, sedikit khawatir. Ming Xiyin terkejut dengan pemandangan itu. Dia berkata, ini mungkin salah satu karakteristik orang baik. Petik 2. Akankah kakak senior Tianxin mati? Yuaner kecil tidak terlalu berpengalaman dengan urusan dunia. Pendapat dan permusuhannya terhadap Ye Tianxin jauh lebih rendah setelah kejadian ini. Saya rasa tidak. Petik 2. Berderak. Primal Ki membentuk energi khusus yang membungkus Ye Tianxin. Ming Xiyin menangkupkan tinjunya dan berkata, Guru, tahukah Anda tentang karakteristik khusus bais ini? Lu Zhou mengelus janggutnya dan mengangguk. Jika dia bukan bai, bagaimana dia bisa lebih berbakat dari kamu dalam kultivasi? Setelah mendengar kata-kata Lu Zhou, Ming Xiyin sangat tersadar. Dia telah bergabung dengan Evil Sky Pavilion jauh lebih awal dari Ye Tianxin. Dia juga telah berkultivasi dengan susah payah. Namun, setelah Ye Tianxin bergabung dengan Pavilion Langit Jahat, basis budidayanya melampaui miliknya dalam waktu singkat. Karena alasan ini, tuan mereka dengan senang hati memberinya cincin asmara. Dengan senjata tingkat surga yang dimilikinya, dia menjadi lebih kuat. Dia, yang membanggakan dirinya sebagai seorang jenius, menderita pukulan dari ini. Pada saat adik kecilnya bergabung dengan Pavilion, dia sudah terbiasa dengannya. Pada saat ini, Ye Tianxin perlahan turun ke tempat tidur. Dengan geraman lembut, dia perlahan membuka matanya sebelum mengamati sekelilingnya. Ketika dia melihat Lu Zhou berdiri di sampingnya, dia menjadi emosional dan berjuang untuk bangun, menyebabkan energi di sekitarnya menghilang. Ye Tianxian buru-buru bangun dan berlutut di tempat tidur. Karena aku tahu pelaku sebenarnya di balik insiden itu, kuharap kau mengizinkanku membunuh itu dengan tanganku sendiri, Tuan. Setelah keinginan saya terpenuhi, saya akan menebus dosa-dosa saya dengan hidup saya. Petik 2. Menebus dosa-dosa Anda dengan hidup Anda. Ming Xiyin buru-buru menghampirinya dan berkata, Wei Zuoyan ini palsu. Jangan membunuh orang yang salah. Petik 2. Palsu. Ye Tianxin tercengang. Ming Xiyin memberitahu dia tentang perkembangan terbaru. Ketika dia mendengar ini, Ye Tianxin tampak layu. Ekspresinya gelap, dan dia tampak lesu. Jika bukan karena amarahnya, dia mungkin tetap tidak sadar untuk jangka waktu yang lebih lama. Laut Ki dan Tian Anda baru saja pulih. Anda seharusnya tidak melakukan aksi seperti itu, Ming Xiyin menasihatinya. Baru saja sembuh.
Ye Tianxin tampak tersesat. Dia buru-buru menundukkan kepalanya dan melihat kulit pergelangan tangannya. Kemudian, dia menjambak rambutnya sendiri. Untuk sesaat, dia tercengang. Ming Xiyin berkata, kamu adalah Bai. Bai, manusia adalah yang paling cerdas dari semua makhluk, namun ada banyak variasi. Beberapa tinggi sementara beberapa pendek, beberapa gemuk sementara beberapa ramping, beberapa bodoh sementara beberapa pintar. Dalam kultivasi, beberapa lebih berbakat dari yang lain, Ming Xiyin berkata dengan hati-hati tapi terus terang. Ye Tianxin tercengang. Ming Xiyin siap menjelaskan hal-hal kepadanya secara perlahan. Lu Zhou mengangkat tangan dan memotongnya. Dia berkata, Ye Tianxin, saya punya pertanyaan untuk Anda. Petik 2. Ye Tianxin segera gemetar. Dia mendapatkan kembali ketenangannya dan menatap Lu Zhou dengan patuh. Apakah kamu tahu tentang Cheng Huang? Cheng Huang. Ye Tianxin tampak bingung. Kemudian, dia muncul untuk memikirkan kata-kata Lu Zhou. Tidak peduli bagaimana dia memeras otaknya, dia tidak tahu apa-apa tentang itu. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu apa itu Cheng Huang. Petik 2. Konten promosi. Keluarga asal Ambon mendadak kaya dalam 3 hari setelah baca ini. Wealth Amulet. Ternyata mata kabur hingga katarak bisa Anda hilangkan dengan ini. Oku Prime. Rasakan pembuluh darah bersih dan tensi 120/80 setelah minum ini. Vascular Health. Tatapan Lu Zhou tertuju pada Ye Tianxin lagi. Nama, Ye Tianxin. Ras, Bai, manusia. Basis kultivasi, alam kesengsaraan Divinity baru lahir, memulihkan. Lu Zhou memperhatikan bahwa, manusia, tambahan ditambahkan di belakang kata, Bai, sebagai penjelasan tambahan. Juga, basis kultivasinya sepertinya mulai pulih. Namun, kesetiaannya belum terpicu. Dia memikirkannya sejenak. Tidak diragukan lagi kebenciannya telah dibersihkan. Mungkin, dia perlu diinisiasi ulang ke paviliun agar kesetiaannya muncul. Apakah dia memecahkan kepompong dan berubah menjadi kupu-kupu, atau dia mematahkannya hanya untuk mengikat dirinya sendiri? Lu Zhou tidak terburu-buru jadi dia berkata, tidak apa-apa, jika Bai tidak tahu tentang Cheng Huang, mungkin, itu tidak ada sejak awal. Selain itu, Lu Zhou praktis tidak tertarik pada Cheng Huang. Dengan kartu pembalikan, dia bisa hidup selamanya selama dia menjauh dari bahaya. Mengapa dia membutuhkan Cheng Huang? Tujuan Lu Zhou bukanlah kemampuan memperpanjang hidup Cheng Huang. Dia memiliki perasaan samar bahwa dia akan bisa mendapatkan kembali ingatannya yang hilang jika dia bisa menemukan Cheng Huang. Dengan pemikiran ini, dia berbalik dan pergi. Istirahatlah dengan baik, Tuan. Petik 2. Istirahatlah dengan baik, Tuan. Petik 2. Yuaner kecil mengikuti Lu Zhou ketika dia pergi sementara Ming Xiyi tinggal untuk menjelaskan apa yang terjadi pada Ye Tianxin. Dia mulai dari orang-orang Bai, Cheng Huang, penyelidikan tuan mereka atas insiden desa naga ikan, hingga dia terkena perangkap sihir, dan menjaga kereta yang membelah awan, dia menceritakan semuanya padanya. Ye Tianxin, secara alami, tercengang dengan kata-katanya. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan sungguh-sungguh, bagaimanapun, aku akan mengingat bantuanmu, kakak senior keempat. Petik 2. Jangan berterima kasih padaku, kamu harus berterima kasih pada Tuan. Saya telah melakukan kesalahan besar. Saya tidak berpikir Tuan akan membiarkan saya kembali ke paviliun langit jahat dengan mudah, kata Ye Tianxin. Jangan khawatir tentang itu. Memang benar akan sulit jika ini terjadi di masa lalu, tetapi perilaku dan temperamen Tuan telah sedikit berubah belakangan ini. Jika Anda menunjukkan usaha dan ketulusan, saya tidak berpikir itu akan menjadi masalah bagi Anda untuk kembali ke paviliun langit jahat, kata Ming Xiyin. Selain itu, kami kekurangan tangan. Setiap kali dia memikirkan tentang bagaimana seseorang dengan statusnya harus menjadi pengawas kereta terbang, dia merasa sedikit malu. Kakak keempat, apakah kamu serius? Ye Tianxin bertanya ragu-ragu. Tentu saja, manusia bersifat timbal balik, guru telah memberi saya kail dan sarung pemisahan. Untuk itu saja, saya tidak akan mengatakan hal buruk tentang dia lagi. Jangan lihat saya seperti itu, saya sangat normal, kata Ming Xiyin. Ketika dia mendengar kata-kata Ming Xiyin, Ye Tianxin menghela nafas lega. Setelah Lu Zhou meninggalkan paviliun selatan, dia tidak kembali ke Evil Sky Pavilion. Dia memeriksa daftar misi di dashboard sistem. Selain misi untuk mengajar murid-muridnya, misi untuk membuat Wei Zuoyan mengakui kesalahannya masih berlangsung. Wei Zuoyan palsu yang mengakui kesalahannya, tentu saja, tidak dihitung. Lu Zhou memikirkannya saat dia berjalan ke paviliun utara. Yuaner kecil bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan, apa yang akan Anda lakukan di paviliun utara?
Lu Zhou melirik Yuaner kecil. Dia tahu ada sesuatu di pikirannya. Dia bertanya dengan santai, ada apa? Saya telah mengembangkan slip giok kemurnian tertinggi, tetapi saya merasa ada yang tidak beres dengannya. Petik 2. Itu adalah pertanda baik bahwa Yuaner mau meminta nasihat. Lu Zhou mengangguk dan berkata, izinkan saya menginterogasi Fan Xiwen dulu. Petik 2. Terima kasih Tuan. Petik 2. Keduanya mencapai paviliun utara. Fan Xiwen yang hangus tergeletak di lantai. Dia tampak hampir tidak sadar. Napasnya sangat dangkal seolah-olah dia akan mati pada waktu tertentu. Lu Zhou menggelengkan kepalanya dan berkata, Leng Luo, apakah kamu sangat ingin menyaksikan kematian Molly? Berderak. Fan Xiwen tidak bisa bergerak, tetapi dia berhasil mengepalkan tinjunya. Suara dia meretakkan buku-buku jarinya terdengar di udara. Aku bisa membantumu membunuh Molly, kata Lu Zhou perlahan. Fan Xiwen berjuang untuk membuka matanya yang masih bisa terlihat di wajahnya yang menghitam. Lu Zhou melanjutkan, namun, ada syaratnya. Novel ringan. Baca light novel bahasa Indonesia. Cari novel. Konten promosi. Pembunuh prostat ditemukan. Pria harus membacanya sekarang. Prostaform. Sakit lutut dan sendi akan hilang jika Anda lakukan ini tiap pagi. Artrivit. My Disciples Are All Villains Chapter 164 Bahasa Indonesia. By Nita tanggal 26 Oktober tahun 2020 LEAVEACOMMENT. Previous. Semua chapter. Next. A plus A dark mode of perbaikan kata. Recommended by KERANITY. Rambut pasti tumbuh lebat, tak peduli seberapa parah botak. Pelajari lebih. Bab 164, bawahan paling kuat. Bab 164, bawahan paling kuat. Lu Zhou dapat melihat dengan jelas bahwa Fan Xiwen gemetar. Kondisinya sederhana, mulai hari ini dan seterusnya, Anda harus setia kepada Evil Sky Pavilion. Petik 2. Ruangan itu terdiam. Fan Xiwen berhenti gemetar dan tampaknya telah mendapatkan kembali ketenangannya. Dia tidak berbicara, tetapi ekspresi mengejek diri dapat terlihat di wajahnya seolah-olah dia bertanya-tanya apa gunanya dia dalam kondisinya saat ini. Dia menyadari situasinya. Pemimpin Ksatria Hitam, yang pertama dalam daftar hitam, semua itu tidak ada artinya sekarang. Little Yuaner menjaga jarak karena dia takut dengan penampilan Fan Xiwen. Fan Xiwen gelap seperti arang. Dia lebih terlihat seperti monster daripada manusia saat ini. Selain terluka parah, sangat mungkin basis kultivasinya telah lumpuh. Dia tidak berguna sekarang. Apakah ada kebutuhan bagi Evil Sky Pavilion untuk menerima seseorang seperti dia? Yuaner kecil juga kesulitan memahami keputusan tuannya. Secara alami, dia tidak berani mempertanyakannya. Tuan pasti punya alasan sendiri untuk melakukan ini. Petik 1. Jika Anda setuju, saya punya cara untuk menyelamatkan Anda. Setelah mendengar kata-kata Lu Zhou, Fan Xiwen gemetar. Dia mengumpulkan semua kekuatannya dan mengangkat kepalanya. Dia ingin melihat Lu Zhou. Sayangnya, luka-lukanya terlalu parah dan dia akhirnya terjatuh ke tanah lagi. Saat dia jatuh kembali ke tanah, gumpalan suara keluar dari mulutnya, tentu. Hanya satu suku kata yang mampu dia ucapkan saat ini. Ding, memperoleh bawahan Rana 8 Leaf Naschen Divinity Tribulation. Hadiah, 2000 poin prestasi. Saran khusus, kesulitan mengendalikan bawahan ini lebih tinggi dari biasanya. Tolong tingkatkan loyalitasnya. Petik 2. Lu Zhou melirik Fan Xiwen ketika dia mendengar pemberitahuan itu. Nama, Leng Luo. Ras, manusia. Basis kultivasi, alam kesengsaraan Divinity baru lahir, sangat rusak. Loyalitas, 2%. Loyalitas yang rendah dengan jelas menunjukkan akan sulit untuk menggunakan dia. Bagaimanapun, Fan Xiwen pernah berada di puncak daftar hitam. Selain itu, dia juga pemimpin dari Ksatria Hitam yang memiliki banyak otoritas. Selain itu, dia memiliki basis budidaya 8 daun yang menakutkan. Tidak mengherankan jika seseorang seperti itu menjadi sombong. Bahkan Wei Zuoyan, komandan 3 pasukan tidak seperti dia. Bagaimanapun, penambahannya ke pavilion masih akan menjadi hal yang baik. Sangat baik. Lu Zhou mengangguk puas. Karena Anda telah bergabung dengan Evil Sky Pavilion, Anda tidak diizinkan untuk melayani tuan lain. Fan Xiwen mencoba untuk berbicara, tetapi satu-satunya suara yang keluar dari tenggorokannya adalah suara gemericik. Lu Zhou mengangkat tangannya perlahan. Cahaya biru samar muncul di telapak tangannya. Saat dia melambaikan tangannya, cahaya biru itu turun. Setelah melihat bola energi, mata Fan Xiwen membelalak. Ini adalah kartu penyembuhan kritis. Layak untuk menukar kartu 300 poin dengan bawahan yang tangguh. Selain itu,
Sistem telah memberi Lu Zhou 2000 poin. Lu Zhou mulai berpikir tentang bagaimana mengendalikan Fan Xiwen. Memang akan sulit untuk mengontrol seseorang sekaliber Fan Xiwen. Pada akhirnya, dia memutuskan akan menangani masalah ini secara perlahan. Fan Xiwen terluka parah. Kartu penyembuhan kritis hanya bisa menyembuhkan 30% dari lukanya. Dalam kondisinya saat ini, dia tidak akan bisa memainkan trik apapun. Cahaya biru menyelimuti tubuh Fan Xiwen yang hangus, memasuki tubuhnya hingga mencapai 8 meridian luar biasa miliknya. Energi lembut langsung mengalir ke seluruh tubuhnya. Lu Zhou tampak tenang saat mempelajari perubahan Fan Xiwen. Efek dari kartu penyembuhan kritis mengingatkannya pada teknik penyembuhan Buddha, Bahtera keselamatan yang pengasih. The Merciful Arc of Salvation adalah teknik yang hanya bisa dilakukan oleh ahli ranah kesengsaraan Divinity baru lahir. Selain itu, sangat melelahkan untuk menggunakan teknik seperti itu. Itu setara dengan mentransfer energi penyembuh ke dalam 8 meridian luar biasa target. Energinya akan digunakan untuk memperluas meridian lagi. Luka target kemudian akan disembuhkan oleh efek khusus Merciful Arc of Salvation. Fan Xiwen, loyalitas plus 2%. Mustahil bagi Fan Xiwen untuk tidak terkejut dan tersentuh oleh tindakan Fan Xiwen yang tampaknya tidak mementingkan diri sendiri. Dia, secara alami, tidak menyadari bahwa Lu Zhou tidak ada hubungannya dengan itu, dan itu semua berkat kartu penyembuhan kritis. Ketika Lu Zhou melihat kesetiaan Fan Xiwen meningkat 2%, dia tampak tenang. Cukup sulit untuk meningkatkan kesetiaannya sekarang, saya tidak bisa membayangkan betapa sulitnya di masa depan. Juga, dua bawahannya telah meninggal di paviliun langit jahat. Ini pasti akan menjadi penghalang untuk mendapatkan kesetiaannya. Butuh lebih dari 1 atau 2 hari untuk meningkatkan loyalitasnya menjadi 70% atau 80%. Petik 1. Konten promosi. Kolesterol ternyata mudah dibersihkan, baca kabar baiknya segera. Vascular Health. Ternyata mata kabur hingga katarak bisa Anda hilangkan dengan ini. Okuprime. Wanita 55 tahun dengan wajah bayi, dia lakukan ini sebelum tidur. Neolif. Efek Critical Health Card bertahan selama setengah jam. Lu Zhou dengan tenang mengamati Fan Xiwen sepanjang waktu. Dia tidak khawatir dengan Critical Card Health di tempat kerjanya. Setelah setengah jam, cahaya biru mulai memudar. Sepanjang waktu, Yuaner kecil terlihat kaget. Dia berdiri di samping dengan patuh, tidak berani mengganggu tuannya. Akhirnya, cahaya biru menghilang sama sekali. Darah kering dan kerak jatuh dari Fan Xiwen. Dia mencoba bergerak. Dia meletakkan telapak tangannya di tanah dan mendorong dirinya ke atas. Sepertinya dia telah mendapatkan kembali sebagian kekuatannya. Namun, luka-lukanya masih jauh dari sembuh. Fan Xiwen mundur ke sudut dan bersandar di dinding. Ini adalah sudut pandang yang lebih baik dari yang sebelumnya. Dia terengah-engah saat dia berkata dengan suara serak, mulai hari ini, Fan Xiwen tidak lagi hanya ada Leng Luo sekarang. Begitu dia selesai berbicara, dia mengalami batuk yang hebat. Bagaimanapun, hanya 30% lukanya yang sembuh. Lu Zhou mengangguk sedikit. Dia mengelus janggutnya dan berkata, Leng Luo, aku tidak akan membuatmu bosan dengan aturan di Evil Sky Pavilion. Leng Luo mengangguk. Ekspresinya kaku. Bahkan ketika dia mengangguk, lehernya tampak kaku. Mungkin, dia tidak terbiasa menjadi bawahan. Pavilion Master, terserah Anda ingin menelepon saya. Petik 2. Aku, selalu, menepati janji dengan serius. Namun, saya ingin bertanya, mengapa? Leng Luo tidak bisa memahaminya. Basis budidayanya saat ini tidak berbeda dari sampah. Bahkan jika Evil Sky Pavilion membunuhnya, dia tidak akan terkejut. Lu Zhou berkata dengan acuh tak acuh, karena kau Leng Luo. Dia adalah Leng Luo, seorang ahli dengan avatar 8 daun. Bagaimana mungkin orang seperti itu tidak berharga? Leng Luo mengangguk. Lu Zhou berbicara lagi, kamu ingin membunuh Molly. Iya. Petik 2. Kapan kamu bertemu dengannya? Saya tidak dapat mengingat, satu-satunya hal yang saya ingat adalah bahwa dia tampaknya dekat dengan Sekte Kejelasan, kata Leng Luo. Sekte Kejelasan. Lu Zhou melanjutkan, Molly berasal dari Clarity Sect. Tepat sekali. Petik 2. Pan Zong telah mempelajari ilmu sihir sebelum ini. Dia telah mengatakan bahwa banyak penatua dan senior di sekte tersebut akan dengan tegas menolak untuk membahas atau menyebutkan sihir. Molly, Moki, Lu Zhou meletakkan tangannya di punggungnya saat dia mengucapkan dua nama itu. Akan baik-baik saja jika Lu Zhou tidak menyebutkan nama-nama itu. Setelah mendengar nama-nama itu, ekspresi Leng Luo menjadi masam. Jelas dia jijik. Lu Zhou meliriknya dan bertanya, kamu telah memimpin ksatria hitam begitu lama, apa kamu tahu seperti apa basis kultivasinya?
Leng Luo menggelengkan kepalanya dan berkata, aku belum pernah melihatnya bergerak, namun, menurutku dia tidak lebih lemah dari Wu Xian ketika dia berada di dalam formasi pendahulu. Dalam formasi pendahulu agung, Wu Xian hanya memiliki 70 hingga 80% kekuatannya. Dengan ini, Lu Zhou menyimpulkan basis kultivasi Moli kemungkinan sebanding dengan avatar 7 atau 8 daun. Sepertinya Clarity Sect adalah tempat di mana ada harimau berjongkok dan naga tersembunyi. Dibandingkan dengan mereka, sekte benar memucat. Kedua sekte itu berada di jalan yang sama, tetapi kekuatan mereka sangat berbeda. Pada saat ini, suara Duan Museng tiba-tiba terdengar dari jauh. Guru, saya telah mengunci Wei Zuoran, basis kultivasinya yang sebenarnya hanya di alam pengadilan surgawi. Biarpun kita memberinya sayap, akan sulit baginya untuk kabur. Petik 2. Lu Zhou mengangguk. Duan Museng melanjutkan, juga, Old Seven mengirim surat. Petik 2. Apa yang dia katakan? Agar si Uya mengirimi mereka surat pada saat ini. Zhang Chunlai dari Sekte Lurus memimpin sekelompok orang untuk menyerang Old Eight. Upaya mereka berakhir dengan kegagalan. Lu Zhou bingung saat dia berkata, dengan kekuatan Old Eight, bagaimana mungkin dia bisa bertahan dari serangan gencar? Old Seven tidak menyebutkan apapun tentang ini dalam suratnya, dia juga mengatakan bahwa Zhang Yuanshan telah pergi ke Clarity Sect. Mereka berasal dari sekte yang sama. Clarity Sect telah bersumpah untuk memandikan Tiger Ridge Old Eight dengan darah dan membalas dendam Zhang Chunlai, kata Duan Museng. Lu Zhou mendengarkan dengan acuh tak acuh seolah-olah itu adalah berita yang tidak penting. Dia tampak geli ketika dia berkata, dia membawa ini kepada dirinya sendiri. Dia tidak bisa menyalahkan siapapun untuk ini. Petik 2. Novel ringan. Baca light novel bahasa Indonesia. Cari novel. Konten promosi. Pembunuh prostat ditemukan. Pria harus membacanya sekarang. Prostaform. Sakit lutut dan sendi akan hilang jika Anda lakukan ini tiap pagi. Artrifit. My Disciples Are All Villains Chapter 165 Bahasa Indonesia. By Nita tanggal 26 Oktober tahun 2020 LEAVEACOMMENT. Previous. Semua chapter. Next. A plus A dark mode of perbaikan kata. Recommended by ARTRIVIT. Sakit lutut dan sendi akan hilang jika Anda lakukan ini tiap pagi. Pelajari lebih. Bab 165, batas tahun. Bab 165, batas 10 tahun Anda. Duan Museng tidak melanjutkan. Dia tidak mengerti temperamen tuannya juga tidak tahu bagaimana perasaan tuannya tentang Old Eight. Dia telah melakukan bagiannya dengan setia menyampaikan pesan Old Seven kepada tuannya. Yuaner kecil berkata, Tuan, basis kultivasi kakak senior ke-8 mirip dengan milikku. Jika sekte kejelasan bergerak, saya pikir dia akan dipotong sampai mati. Pilihan kata-kata Yuan kecil membuat Lu Zhou merasa sedikit terdiam. Duan Museng berkata, dia tidak akan mati semudah itu. Petik 2. Su Honggong adalah murid dari Evil Sky Pavilion. Dengan basis kultivasinya, dia pasti sudah lama mati jika dia begitu mudah dibunuh. Dia tidak akan bertahan hidup sampai hari ini. Ada juga kemungkinan si Uya mengirim surat ini untuk mencoba dan menyingkirkan lawannya dengan menggunakan Evil Sky Pavilion. Terlepas dari motifnya, jika Lu Zhou tidak diganggu, tidak ada yang bisa dilakukan si Uya. Duan Museng dan Little Yuaner tetap berhati-hati saat melihat sikap tuan mereka terhadap masalah tersebut. Mereka tidak lagi membicarakan masalah tersebut dan berdiri dengan patuh dan hormat di samping. Lu Zhou mengalihkan pandangannya kembali ke Leng Luo yang sedang beristirahat di dinding di sudut. Dia berkata, Leng Luo, Moli licik dan licik, dia bersembunyi jauh di dalam istana. Karena Anda membencinya, Anda harus membunuhnya dengan tangan Anda sendiri. Setelah dia selesai berbicara, dia meninggalkan paviliun utara. Ketika mereka berada di tengah-tengah antara paviliun utara dan aula besar, Duan Museng berkata, Tuan, Leng Luo pernah berada di bawah komando Moli. Juga, kami telah membunuh 2 bawahannya. Apakah Anda tidak memelihara harimau dan mengundang bencana dengan melakukan ini? Petik 2. Leng Luo adalah ahli 8 daun. Mereka harus bersiap untuk hari itu jika dia memulihkan kekuatannya di masa depan. Lu Zhou menghentikan langkahnya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Leng Luo masih terluka parah. Dia tidak akan bisa membuat banyak masalah. Jika dia benar-benar memulihkan basis kultivasi 8 daunnya, target pertamanya bukanlah paviliun langit jahat. Petik 2. Ketika Duan Museng mendengar ini, dia tiba-tiba tersadar. Dia memukul kepalanya sendiri dan berkata, saya mengerti sekarang. Petik 2. Orang yang paling dibenci Leng Luo saat ini adalah Moli yang tinggal jauh di dalam istana.
Mo Li telah mengendalikan Leng Luo selama bertahun-tahun. Dapat dikatakan bahwa Mo Li seorang diri menyebabkan situasi ini. Suruh Pan Zong mengawasinya. Petik 2. Ya Tuan. Petik 2. Mereka kembali ke aula besar. Lu Zhou melirik dashboard sistem. Poin prestasi, 12.112. Mungkin, karena adrenalin yang dia rasakan dari menaklukkan Leng Luo, Lu Zhou memutuskan untuk melakukan 6 undian berturut-turut. Berdasarkan hasil sebelumnya, setelah mempertimbangkan biaya dan hasil, dia tetap memperoleh penghasilan secara keseluruhan. Sayangnya, Lu Zhou disambut dengan 6 pesan, terima kasih. Saat ini, dia memiliki 14 poin keberuntungan. Dia menggelengkan kepalanya dan menutup dashboard, menyerah pada undian untuk saat ini. Kemudian, Lu Zhou memandang Yuaner kecil yang berdiri dengan patuh di aula besar dan berkata, kemarilah. Petik 2. Mehem, Yuaner kecil pergi ke sisi Lu Zhou seperti anak ayam yang mematuk biji-bijian. Apakah ada masalah dengan kultivasi Anda? Yuaner kecil mengangguk dan berkata, saya telah mengembangkan slip giok kemurnian tertinggi baru-baru ini, dan saya memiliki perasaan bahwa basis kultivasi saya tidak membuat kemajuan, Petik 2. Tidak ada kemajuan. Lu Zhou bingung. Slip giok kemurnian tertinggi yang telah selesai seharusnya tidak memiliki banyak masalah. Dengan bakat Little Yuaner, yang jauh melampaui 8 murid lainnya, tidak mungkin dia tidak memiliki kemajuan. Ulurkan tanganmu. Petik 2. Oh. Petik 2. Lu Zhou memasukkan primal ki-nya ke dalam 8 meridian luar biasa Yuan kecil. Primal ki-nya beredar di dalam dirinya. Setelah membuat siklus lengkap, ia memasuki lautan ki dantiannya. Lu Zhou mengerutkan kening, hanya ada dantian. Seorang kultivator biasanya akan melalui body tempering ke Mystic Enlightening, dan dari Sense Condensing ke Brahman Si. Jika seorang pembudidaya laut Brahman menghubungkan ke 8 meridian, pembudidaya akan dapat membuka lautan ki di dantian mereka. Dari sanalah nama, Laut Brahman, berasal. Laut Ki Dantian adalah cetakan teratai emas di bawah kaki seorang avatar. Dantian adalah teratai emas sedangkan lautan Ki adalah daun teratai dan cahaya yang menyebar ke segala arah. Tanpa lautan Ki, akan sulit bagi Yuaner kecil untuk meningkatkan basis kultivasinya. Dia akan dibatasi oleh dantiannya. Tuan, ada apa? Konten promosi. Wanita 55-an asal Ambon dengan baby face pakai ini sebelum tidur. Neolith. Ternyata mata kabur hingga katarak bisa Anda hilangkan dengan ini. Oku Prime. Rasakan pembuluh darah bersih dan tensi 120/80 setelah minum ini. Vascular Health. Lu Zhou mengangkat tangannya. Dia terkejut di dalam hati. Yuaner kecil mampu berkultivasi hingga alam pengadilan surgawi tanpa lautan ki. Ini adalah prestasi yang luar biasa. Untungnya, dia telah menemukan ini pada waktunya. Jika tidak, jika dia terus berkultivasi dalam keadaan ini, dantiannya akan meledak dari tekanan kekuatan primal ki, dan dia akan mati. Mari kita kesampingkan slip giok kemurnian tertinggi untuk saat ini. Petik 2. Oh. Petik 2. Anda belum membuka lautan ki Anda. Anda hanya akan melakukan lebih banyak kerugian daripada kebaikan jika Anda berkultivasi secara paksa. Petik 2. Setelah mendengar ini, Yuaner kecil berteriak kaget, aku belum membuka lautan kiku. Lu Zhou mengelus jenggotnya dan berkata, ini masalah kecil. Tidak perlu khawatir. Meski dia bilang itu masalah kecil, itu bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dengan mudah. Yang membingungkan Lu Zhou adalah bahwa lautan Qi Yuan kecil ditutup. Tidak mungkin Ji Tiandao tidak memperhatikan ini dengan kemampuannya. Karena alasan ini, dia menduga Ji Tiandao kemungkinan besar pelakunya. Lu Zhou menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tuan, surat, Yuaner kecil tiba-tiba menunjuk ke seekor burung pembawa pesan yang berputar-putar di luar aula besar sebelum dia melompat ke arahnya. Dengan gerakan secepat kilat, dia menangkap burung itu. Ketika dia kembali ke aula besar, dia membuka surat itu. Dia berkata dengan cemberut, pria yang tidak tahu malu itu lagi. Jiang Aijian, lebih tepatnya, Liu Chen, pangeran ketiga dari Yan Agung. Yuaner kecil membacakan surat itu dengan lantang, terima kasih atas hadiah pedang, Senior Ji. Itu benar-benar pedang yang tak tertandingi. Saya puas dengan itu. Untuk menunjukkan rasa hormat dan terima kasih saya kepada Anda, Senior, berikut beberapa informasi. Lu Zhou mengelus janggutnya dan mengangguk. Dengan status dan otak Jiang Aijian, tidak mengherankan jika dia bisa membuka gudang dan mendapatkan pedang tersebut. Lanjutkan. Petik 2. Pertama, waspadalah terhadap murid ketujuh Anda. Dia memiliki bakat untuk membuat onar. Apakah dia mencoba menjerumuskan dunia ke dalam kekacauan? Kedua, Wei Zuoyan yang pergi ke Evil Sky Pavilion adalah seorang penipu.
Wei Zuoyan yang asli telah pergi ke Danau Bluesun. Dia bersiap untuk bersembunyi selama 8-10 tahun karena dikatakan bahwa batas 10 tahun Anda ada pada Anda. Wei Zuoyan itu benar-benar licik, juga, bukankah lebih bijaksana bagi kita untuk menetapkan batas waktu untuk kemitraan kita ini? Mau tak mau aku berpikir bahwa aku mendapatkan jalan pintas dengan menukar seluruh hidupku dengan pedang yang bagus. Batas 10 tahun. Lu Zhou mengelus jenggotnya dan menggelengkan kepalanya. Semua orang menungguku mati. Tuan, saya tidak berani memiliki pikiran seperti itu, kata Yuaner kecil. Kirim kabar ke Jiang Aijian. Katakan padanya, karena ada batas 10 tahun, kemitraan ini akan bubar setelah aku mati. Petik 2. Mehem, aku akan segera menyurati dia. Petik 2. Little Yuaner mengirim pesan Lu Zhou dalam waktu singkat. Namun, yang mengejutkan mereka, keesokan paginya, Jiang Aijian telah membalasnya. Bagus, Senior Ji. Saya tidak berpikir itu hanya akan bertahan selama 10 tahun, namun, meskipun itu berlangsung selama 15 tahun, saya masih berpikir itu adalah pertukaran yang layak untuk pedang yang bagus ini. Setelah membaca surat itu, Yuaner kecil mengutuk karena tidak tahu malu lagi. Namun, Lu Zhou tampak tidak terganggu. Dia mengelus janggutnya dan berkata, katakan padanya bahwa saya selalu menepati janji dengan sangat serius dan bahwa saya membenci mereka yang paling tidak menyukainya. Petik 2. Iya Tuan. Petik 2. Setelah Yuaner kecil mengirim surat itu, Lu Zhou mempertimbangkan isi surat Jiang Aijian. Beritahu saudara senior ketiga dan keempat Anda. Suruh mereka membawa Wei Zuoran bersama mereka. Apa yang Anda rencanakan kali ini, Tuan? Little Yuaner tertarik. Seseorang sedang terburu-buru untuk bereinkarnasi. Tentu saja, saya lebih dari bersedia untuk memenuhi keinginannya. Meskipun Little Yuaner tidak mengerti ini, dia tetap mengangguk. Dia segera berlari keluar. Sedangkan di sebuah cottage di tengah Danau Bluesun. Pondok itu bersih dan elegan. Selain jembatan kayu yang menuju ke tengah danau, itu dikelilingi oleh air. Seorang wanita anggun di samping Wei Zuoyan bertanya, Jenderal, dapatkah Wei Zuoran menipu penjahat tua itu? Wei Zuoyan sedang berbaring di kursi kayu berlengan, mengayunkannya ke depan dan belakang. Dia menikmati sinar matahari sambil berkata, karena Wei Zuoran memiliki keinginan mati, dan kamu telah melatihnya dengan baik, tidak akan ada masalah besar, aku tidak akan rugi bahkan jika Wei Zuoran gagal menipu penjahat tua itu. Petik 2. Novel ringan. Baca light novel bahasa Indonesia. Cari novel. Konten promosi. Cara mudah singkirkan kerutan di rumah. Coba sekarang. Neosin. Sakit lutut dan sendi akan hilang jika Anda lakukan ini tiap pagi. Artrifit. My Disciples Are All Villains Chapter 166 Bahasa Indonesia. By Nita tanggal 26 Oktober tahun 2020 LEAVEACOMMENT. Previous. Semua chapter. Next. A plus A dark mode of perbaikan kata. Recommended by KERANITY. Rambut pasti tumbuh lebat. Tak peduli seberapa parah botak. Pelajari lebih. Bab 166, tidak ada yang bisa melakukan apapun tentang saya. Bab 166, tidak ada yang bisa melakukan apapun tentang saya. Menilai dari temperamen penjahat tua itu, dia pasti akan membunuh Wei Zuoran tanpa ragu sedikit pun, namun, akan bijaksana bagi kita untuk mempersiapkan semua kemungkinan, kata wanita itu. Wei Zuoyan tersenyum dan berkata dengan datar, tidak perlu khawatir. Saya adalah panglima tertinggi dari 3 angkatan bersenjata. Jika aku mati, aku akan menyeret semua orang bersamaku. Berdasarkan perkataannya, terlihat jelas bahwa dia tidak keberatan jika ketidakadilan dilakukan kepada orang lain tetapi tidak sebaliknya. Wei Zuoyan menoleh untuk melihat wanita di sebelahnya dan berkata, Jing Yi, kamu telah bersamaku selama bertahun-tahun. Aku tahu kamu orang yang berhati-hati, tapi kamu juga cenderung terlalu banyak berpikir. Anda benar, Jenderal. Petik 2. Apakah Anda lupa tentang pelajaran sebelumnya? Hubungan antara pangeran kedua dan Molly tidak biasa, kata Wei Zuoyan dengan senyum misterius dan penuh pengertian. Saya telah terlalu banyak berpikir. Petik 2. Wei Zuoyan bangkit, dia mengamati danau dan berkata, berapa tahun penjahat tua Evil Sky Pavilion telah pergi. Saya bisa menghabiskan waktu ini dengan berkultivasi dalam pengasingan di tengah Danau Bluesun. 10 tahun akan berlalu hanya dalam sekejap mata. Terlebih lagi, penjahat lama mungkin akan sibuk dengan urusan pribadinya selama 10 tahun ini, dia mungkin bahkan tidak punya waktu untuk menggangguku. Petik 2. Rumor mengatakan bahwa penjahat tua itu hanya memiliki 10 tahun lagi untuk hidup. Selain itu,
basis kultivasi seorang kultivator akan memburuk seiring bertambahnya usia. Tidak ada keraguan seseorang dari dunia kultivasi akan menyerang lebih dulu untuk mendapatkan harta paviliun langit jahat. Pada saat itu, paviliun langit jahat akan tidak ada lagi di dunia ini. Wei Zuoyan berkata dengan semangat dalam nadanya, ini baru 10 tahun. Saya bisa menunggu. Tidak ada yang bisa melakukan apapun padaku. Karena suaranya dicampur dengan primal qi, suara itu menyebar di sekitar danau, menyebabkan riak di permukaan danau yang tenang. Itu rencana yang brilian, Jenderal. Li Jingyi membungkuk sedikit. Wei Zuoyan menatap Li Jingyi dengan ekspresi senang dan berkata, apakah ada kabar terbaru tentang pangeran kedua? Yang mulia sedih mendengar Anda pergi ke Evil Sky Pavilion untuk mengakui dosa Anda, Jenderal. Yang mulia ingin secara pribadi memimpin pasukan untuk berbaris melawan Evil Sky Pavilion, tapi dia dibujuk oleh Molly. Petik 2. Dia benar-benar menampilkan pertunjukan yang bagus, kata Wei Zuoyan sambil tersenyum. Apakah ada orang lain yang mengetahui keberadaan saya? Ini adalah hal yang paling membuatnya khawatir. Li Jingyi menjawab, jangan khawatir, Jenderal. Selain dari 4 deputi Anda dan saya, tidak ada yang mengetahui keberadaan Anda. Petik 2. Baik sekali. Wei Zuoyan mengangguk dan terus berkata, bahkan jika seseorang datang untukku di Danau Blue Sun, itu tidak masalah. Aku seperti harimau yang diberi sayap, bagaimanapun juga, dia adalah elit avatar berdaun 7. Terlepas dari siapa yang datang, mereka mungkin tidak bisa melakukan apapun padanya. Wei Zuoyan sangat senang dengan rencananya. Dia menunjuk ke langit biru di kejauhan dan berkata, Jingyi, bukankah menurutmu pemandangan di sini sangat menawan? Ya, Jenderal. Petik 2. Lihat, bahkan meteor itu jatuh untukku. Di langit yang jauh, meteor bergerak ke arah mereka. Li Jingyi mendongak. Bagaimanapun, dia adalah seorang wanita dan cenderung memiliki pikiran yang kekanak-kanakan. Dia ingin melihat meteor juga. Namun, ketika dia melihatnya, dia tidak bisa menahan cemberut. Meteor dengan ekor panjang di belakangnya semakin membesar. Rasanya aneh karena tidak berumur pendek seperti meteor biasa. Bagaimanapun, meteor akan menghilang dalam sekejap. Li Jingyi berkata dengan cemberut, Jenderal, ada yang tidak beres. Petik 2. Itu terlihat seperti kereta terbang. Kereta terbang. Mata Wei Zuoyan membelalak saat dia berbalik untuk melihat. Sekarang meteor itu semakin dekat, dia menemukan itu adalah kereta terbang besar selama ini. Hanya ada sedikit orang terpilih yang memiliki kereta terbang seperti itu di bawah langit. Saat ini, salah satu deputinya bergegas ke pondok. Dia membungkuk dan berkata, Jenderal, kami telah mendeteksi kereta terbang Evil Sky Pavilion, silakan jalankan rencana evakuasi kami, Jenderal. Wei Zuoyan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu itu. Petik 2. Umum, bagaimana Evil Sky Pavilion bisa mengetahui keberadaan saya? Mereka pasti melewati Blue Sun dalam perjalanan ke ibu kota surgawi, Wei Zuoyan berkata dengan percaya diri. Konten promosi. Pantas tensi Anda susah 120/80. Pasti belum disertai lakukan ini. Vascular Health. Minum 1 pil dan dalam 10 menit tekanan darah akan menjadi 120/80. Vascular Health. Ternyata mata kabur hingga katarak bisa Anda hilangkan dengan ini. Oku Prime. Li Jingyi membungkuk dan berkata, saya pikir ada sesuatu yang salah. Bukan ide yang buruk untuk bersembunyi sehingga Anda tidak akan terlihat, Jenderal. Apa menurutmu aku takut dengan Evil Sky Pavilion? Dari tempat mereka berdiri, kereta terbang itu masih cukup jauh. Tidak peduli seberapa bagus penglihatan seseorang, tidak mungkin bagi mereka untuk melihat Wei Zuoyan dari jarak itu. Selain itu, Wei Zuoyan memiliki avatar 7 daun. Penjahat tua itu bahkan mungkin tidak berada di kereta terbang. Jika dia melarikan diri hanya dengan melihat kereta terbang Evil Sky Pavilion, bagaimana dia bisa memimpin 3 pasukan di masa depan? Untuk alasan ini, dia berdiri di tempatnya dengan bangga saat dia melihat kereta yang membelah awan di langit. Kereta yang membelah awan tidak melambat. Wei Zuoyan menunjuknya dan berkata, seperti yang saya harapkan. Petik 2. Kamu bijak, Jenderal. Anda bijaksana, Jenderal. Petik 2. Dua bawahan Wei Zuoyan berkata serempak saat mereka membungkuk. Memang, kereta terbang yang membelah awan tidak melambat dan juga tidak menurunkan ketinggiannya. Pada saat mereka menghela napas lega, sekumpulan cahaya keemasan jatuh dari kereta yang membelah awan. Salah satu bawahannya dengan mata tajam bertanya, apa itu? Pancaran keemasan tampak seperti daun saat jatuh ke arah Danau Blue Sun. Pada saat yang sama, daun lain yang diselimuti cahaya keemasan jatuh lagi. Ini buruk. Itu adalah segel Taois.
Petik 2. Cahaya keemasan pertama sudah tumbuh setinggi pohon pada saat ini, akhirnya mengungkapkan apa itu kepada semua orang. Segel berlian tunggal dikelilingi dengan tulisan, kekuatan, yang bersinar keemasan menembaki mereka. Jelas bahwa itu ditargetkan pada Wei Zuoyan. Wei Zuoyan sangat terkejut. Ini berarti bahwa semua rencananya yang tampaknya sangat cermat telah gagal. Dia dengan cepat mengangkat tangannya untuk bertahan melawan segel berlian tunggal yang turun. Bam! Segel berlian tunggal mengirim Wei Zuoyan terbang kembali. Ledakan. Wei Zuoyan menabrak gedung di tengah danau. Bangunan itu segera runtuh menjadi puing-puing. Pada saat yang sama, dua bawahan Wei Zuoyan juga dikirim terbang. Sementara itu, segel harta karun kilat besar yang dikelilingi oleh skrip, energi, emas yang bersinar mengikuti segel sebelumnya dan terbang menuju Wei Zuoyan juga. Bam! Wei Zuoyan mundur lebih jauh. Ekspresi membunuh muncul di wajahnya saat dia mengerahkan energinya. Wawasan ratusan kesengsaraan. Begitu avatar 7 daun Wei Zuoyan muncul, itu mengumpulkan lebih banyak energi ke arahnya. Umum. Empat deputi Wei Zuoyan dan Ling Jingyi yang melihat Wei Zuoyan dikirim terbang oleh segel memiliki ekspresi ketakutan di wajah mereka. Semuanya tidak percaya. Masih ada lagi. Seseorang berteriak. Lebih banyak segel Taois mulai turun seperti daun. Pemandangan itu mengingatkan pada kawanan burung bangau yang terbang dalam formasi rapi selama migrasi mereka ke selatan. Daun-daun, itu terus berguguran. Termasuk 2 daun awal, ada total 9 daun. Mereka adalah segel mistik lingkaran luar, segel 8 kata dalam, segel tanpa belenggu, segel panteon, segel 8 trigram, segel labu ajaib, dan segel Sun Moon. 7 segel Taois tampaknya memiliki mata sendiri. Mereka benar-benar mengabaikan 4 deputi dan Li Jingyi. Mereka melewati bangunan yang runtuh dan menembak ke arah Wei Zuoyan. Ledakan. Setiap skrip mengeluarkan ledakan keras saat mereka melakukan kontak dan membentuk dinding energi. Segel tangan 9 pemotongan. Seorang Grandmaster Buddha. Keempat deputi itu ngeri. Meskipun mereka elit, ketika mereka melihat segel tangan 9 pemotongan, mereka melepaskan semua gagasan untuk bertarung. Siapa yang berani memblokir keterampilan tingkat tinggi seperti itu? Setelah dia, kita tidak bisa membiarkan sang jenderal mati. Li Jingyi adalah yang pertama bereaksi. Dia bergegas menuju tempat segel tangan 9 pemotongan telah mendarat. Danau Bluesun dikelilingi oleh hutan lebat. Wei Zuoyan dikirim terbang ke hutan, meninggalkan jalan setapak di belakangnya yang tampak seolah-olah telah dibuat oleh manusia. Tak satu pun dari mereka akan percaya ini jika mereka tidak menyaksikan ini dengan mata kepala sendiri. Novel ringan. Baca light novel bahasa Indonesia. Cari novel. Konten promosi. Cara mudah singkirkan kerutan di rumah. Coba sekarang. Neosin. Sakit lutut dan sendi akan hilang jika Anda lakukan ini tiap pagi. Artrifit. My Disciples Are All Villains Chapter 167 Bahasa Indonesia. By Nita tanggal 26 Oktober tahun 2020 LEAVEACOMMENT. Previous. Semua chapter. Next. A plus A dark mode, of perbaikan kata. Recommended by NEOSHINE. Cara mudah singkirkan kerutan di rumah. Coba sekarang. Pelajari lebih. Bab 167, begitulah takdirnya. Bab 167, begitulah takdirnya. 4 deputi dan Li Jingyi melesat menuju Wei Zuoyan. Danau itu terlalu luas. Rasanya seolah-olah mereka sedang berlari untuk waktu yang lama sebelum mereka akhirnya mencapai jalan panjang yang dibersihkan oleh segel tangan 9 pemotongan. Mereka tahu situasi ini menjadi pertanda buruk bagi Jenderal Agung, Wei Zuoyan. Namun, mereka tidak berani menyerbu sembarangan ke jalan setapak. Mereka bergerak perlahan ketika memasuki hutan lebat, khawatir para penjahat akan melompat dari kereta yang membelah awan dan membawa semuanya keluar dalam sekejap. Paviliun langit jahat sangat kuat sehingga mereka hampir lumpuh karena ketakutan. Setiap pembudidaya 6, 7, atau 8 daun akan dihancurkan dengan jentikan jari mereka. Li Jingyi mengerutkan kening saat dia melihat ke depan. Dia meletakkan satu jari di bibirnya dan membuat diam semua orang. Telinganya bergerak. Sepertinya dia telah mengambil beberapa gerakan di jalur di depan mereka. Pergerakan datang dari dalam hutan lebat. Jantungnya berdegup kencang, ini berarti Wei Zuoyan mungkin masih hidup. Keempat deputi itu mengikuti di belakang Li Jingyi, jelas mempercayainya. Mereka akan melakukan apapun yang dia perintahkan. Semakin jauh mereka memasuki hutan, semakin gelap jadinya. Di beberapa titik, sangat gelap sehingga mereka hampir tidak bisa melihat apapun. Daun dari pepohonan terlalu lebat. Mereka memblokir sebagian besar cahaya. Jagoan.
Sebuah drone rendah dari beberapa benda terbang terdengar dari atas kepala mereka. Li Jingyi dan keempat deputi itu mendongak. Karena penghalang itu, mereka hanya bisa melihat kilatan cahaya yang lewat. Itu adalah kereta terbang. Itu adalah kereta terbang Evil Sky Pavilion. Suara dan lampunya sama. Mereka kembali. Petik 2. Kembali. Lu Jingyi mengerutkan kening lagi. Dia berbalik untuk melihat ke belakangnya dengan tatapan curiga. Apakah kereta terbang Evil Sky Pavilion hanya lewat? Itu tidak mungkin. Petik 1. Terdengar suara dari dalam hutan lagi. Seseorang ada di sini. Petik 2. Li Jingyi dan keempat deputi mempersiapkan diri untuk bertempur. Keempat deputi itu bahkan menghunus pedang mereka untuk menjaga dari musuh manapun. Keran, keran, keran. Sesosok muncul. Sosok itu sendiri membuat mereka berlima merasa tidak nyaman. Mereka mundur selangkah meskipun mereka sendiri. Sosok itu berbadan tegap. Akhirnya, sosok itu memasuki jangkauan pandangan mereka. Mereka tercengang saat melihat wajah orang itu. Li Jingyi mendongak dan melihat Wei Zuoyan, orang yang dia kenal. Segel tangan 9 pemotongan adalah teknik yang sangat kuat, namun, Jenderal Wei sepertinya hanya menahan beberapa goresan. Jejak darah samar bisa dilihat di bibir Wei Zuoyan juga. Dia tampak tenang dan tidak terluka meskipun rambutnya tidak terawat. Awalnya, Wei Zuoyan tidak mengatakan apapun. Dia hanya menilai 5 orang yang berdiri di depannya. Setelah beberapa saat, dia akhirnya berkata, "Saya lelah." Petik 2. 4 deputi Wei Zuoyan berlutut secara bersamaan. Li Jingyi adalah satu-satunya yang masih berdiri. Dia berkata dengan cemas, "Jenderal, tempat ini tidak aman lagi." Petik 2. "Jenderal, aku lebih baik mati daripada membiarkan apapun terjadi padamu. Silakan kembali ke ibu kota surgawi." Petik 2. "Tolong kembali ke ibu kota surgawi, Jenderal. Tolong kembali ke ibu kota surgawi, Jenderal." Bawahan Wei Zuoyan menimpali satu demi satu. Wei Zuoyan memandangi 4 bawahannya sebelum akhirnya matanya tertuju pada Li Jingyi. Dia berkata, "Kembali ke ibu kota." Petik 2. Kilatan aneh bisa dilihat di mata Li Jingyi saat ini. Sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu tetapi berpikir lebih baik. Pada akhirnya, dia menangkupkan tinjunya dan berkata, "Dimengerti." Wei Zuoyan berjalan melewati pepohonan tumbang dan terinjak-injak di sekitar Danau Blue Esun. Pada saat yang sama, Li Jingyi menatap punggung Wei Zuoyan yang surut dengan tatapan rumit di matanya. Dia mengingatkan dengan tegas, "Ingat, tidak ada yang terjadi di sini hari ini." Petik 2. Dimengerti. Keempat bawahan itu menjawab serempak. Konten promosi. Minum 1 pil dan dalam 10 menit tekanan darah akan menjadi 120/80. Vascular Health. Ternyata mata kabur hingga katarak bisa Anda hilangkan dengan ini. Okuprime. Wanita 55 tahun dengan wajah bayi, dia lakukan ini sebelum tidur. Neolif. Sementara itu, kereta yang membelah awan terbang melewati Gunung Blue Esun dan kota Blue Esun saat melaju menuju paviliun langit jahat. Lu Zhou berdiri di atas kereta terbang dengan tangan di punggung. Ming Shiyi membungkuk dan berkata dengan antusias, "Itu luar biasa, Tuan. Kamu benar-benar memperluas wawasan saya." Dia merasa sulit untuk tenang setelah menyaksikan segel tangan 9 pemotongan. Bagaimanapun, dia tahu betapa kuatnya segel tangan 9 pemotongan setelah menyaksikan pertempuran dengan 10 dukun. Terlepas dari itu, ketika dia melihat tuannya menjatuhkan Wei Zuoyan dari jarak yang begitu jauh dengan kereta terbang, dia benar-benar terpesona oleh prestasi tersebut. "Begitulah takdirnya," kata Lu Zhou dengan nada monoton. Memang benar dia memiliki nasib buruk, jika dia tetap tinggal di ibu kota surgawi, dia mungkin bisa hidup lebih lama. Ming Shiyin tampaknya menyadari bahwa dia telah salah bicara lagi sehingga dia segera mengoreksi dirinya sendiri. "Namun, meskipun dia berada di ibu kota surgawi, saya yakin Anda masih dapat menjatuhkannya dengan mudah, Tuan." Petik 2. Duan Museng yang menjaga kereta yang membelah awan sendirian berkata, "Tuan, bagaimana jika orang-orang itu membunuh Wei Zuoran setelah kita melepaskannya?" Tanpa menunggu Lu Zhou menjawab, Ming Shiyin berkata sambil tersenyum, "Mereka tidak akan melakukannya. Bahkan jika mereka menemukan Wei Zuoran hanyalah seorang penipu, mereka tidak akan berani mengeksposnya. Mereka mungkin akan melanjutkan lelucon itu. Jika diketahui bahwa Wei Zuoyan telah meninggal, tentara tidak akan lagi memiliki seorang pemimpin. Banyak orang pasti menginginkan posisi itu. Bahkan sebelum ini, prestasi Wei Zuoyan telah menjadi ancaman bagi kerajaan. Wei Zuoran pasti akan lebih pendiam setelah dia mengambil alih istana Wei Zuoyan. Keluarga Kekaisaran Yan Agung akan lebih bahagia jika seseorang seperti Wei Zuoran yang bertanggung jawab. Mulai hari ini dan seterusnya,
Wei Zuoran akan menjadi Wei Zuoyan. Petik 2. Yuaner kecil yang sedang duduk di tepi kereta terbang dengan kaki menjuntai dari sisi kereta terbang berkata, Jiang Aijian berkata bahwa selalu ada pertempuran saling menipu di istana. Cara Anda mengatakannya cukup membosankan, kakak senior keempat. Petik 2. Ada orang yang haus kekuasaan dan otoritas, tidak ada yang membantunya. Sungguh memalukan bagi elit 7 daun yang besar untuk keluar seperti itu. Ming Xiyin menggelengkan kepalanya dan mendesah. Lu Zhou berkata, dia hanya daun 5, bukan 7 daun. 5 daun. Ming Xiyin, Duan Museng, dan Little Yuaner tercengang. Terlepas dari rumor yang tersebar di mana-mana, Lu Zhou hanya mempercayai matanya sendiri. Dia telah menggunakan kartu serangan mematikan untuk membunuh Wei Zuoyan sebelumnya. Imbalannya adalah 1000 poin, dan dia hanya memperoleh 400 poin setelah dikurangi biaya kartu. Hadiah untuk membunuh elit 7 daun seharusnya lebih dari ini. Sungguh pria yang licik. Apakah kita membunuh penipu lain? Ming Xiyin mengerutkan kening dan akan kehilangan kesabaran lagi. Lagi pula, mereka terlalu jauh sebelumnya sehingga Ming Xiyin dan Duan Musen tidak bisa melihat target dengan jelas. Ming Xiyin bertanya-tanya apakah penglihatan tuannya memburuk di usia tuannya. Apakah tuannya salah orang? Secara alami, dia tidak berani mengungkapkan pikirannya. Sebaliknya, dia hanya mengatakan bahwa itu mungkin penipu. Tidak diragukan lagi dia adalah Wei Zuoyan yang asli, kata Lu Zhou. Saya rasa saya mengerti apa yang Anda maksud sekarang, Tuan. Pada akhirnya, dia hanya menggonggong tapi tidak menggigit. Namun, karena dia hanya seorang kultivator 5 daun, bagaimana dia bisa naik ke posisi panglima tertinggi dari 3 pasukan? Ming Xiyin tidak bisa memikirkan hal ini tidak peduli bagaimana dia memeras otaknya. Apakah seseorang diam-diam membantunya? Duan Museng berkata, terlepas dari itu, selama mereka meninggalkan paviliun langit jahat sendirian, kami tidak akan mencari masalah dengan mereka. Petik 2. Ming Xiyin mengangguk dan berkata, saya kira ini adalah akhir dari insiden desa naga ikan, junior Sister Tianxin seharusnya merasa nyaman sekarang. Ketika dia melihat kereta yang membelah awan terbang melewati pegunungan, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya, dan dia bertanya, Tuan, karena kita sudah keluar dari paviliun langit jahat sekarang, mengapa kita tidak menggunakan kesempatan ini untuk menangkap Old Eight? Petik 2. Dengan kereta yang membelah awan, mereka akan dapat mencapai punggung Bukit Harimau dalam waktu singkat. Lu Zhou tetap diam saat dia mengelus jenggotnya dan merenungkan kata-kata Ming Xiyin. Awalnya, dia berencana untuk meninggalkan murid-muridnya sendirian. Namun, setiap kali dia melihat dashboard sistem, misi untuk mendisiplinkan murid-muridnya selalu di atas. Dia telah membuat kemajuan dalam mendisiplinkan Ming Xiyin, Duan Museng, dan Yuaner kecil, tetapi jelas mereka tidak lagi memberinya poin pahala seperti sebelumnya. Old Seven seharusnya memiliki kekuatan yang cukup untuk menyelamatkan Old Eight. Mengapa dia memberitahu Evil Sky Pavilion tentang ini? Dia mengingat isi surat Jiang Aijian. Apakah Old Seven benar-benar mencoba menyebabkan kekacauan? Lu Zhou ragu-ragu apakah dia harus menangkap Old Eight atau tidak. Novel ringan. Baca light novel bahasa Indonesia. Cari novel. Konten promosi. Pembunuh prostat ditemukan. Pria harus membacanya sekarang. Prostafom. Sakit lutut dan sendi akan hilang jika Anda lakukan ini tiap pagi. Artrivit. My Disciples Are All Villains Chapter 168 Bahasa Indonesia. By Nita tanggal 26 Oktober tahun 2020 LEAVEACOMMENT. Previous. Semua chapter. Next. A plus A dark mode, of perbaikan kata. Recommended by ARTRIVIT. Sakit lutut dan sendi akan hilang jika Anda lakukan ini tiap pagi. Pelajari lebih. Bab 168, ini untuk kebaikanmu sendiri, kakak muda ke-8. Bab 168, ini untuk kebaikanmu sendiri, kakak muda ke-8. Zhu Honggong, Old Eight, akan sangat berharga bagi Lu Zhou. Dia akan bisa mendapatkan poin prestasi dari Old Eight sebelum dia mendisiplinkannya juga. Selain itu, Old Eight jarang melakukan kejahatan atas kemauannya sendiri. Biasanya, si Wuya, Old Seven, yang mendorong Old Eight untuk berakting. Ada desas-desus bahwa Old Seven's Darknet terletak di Crouching Dragon, namun, tidak ada yang pernah menemukannya. Yang mereka tahu hanyalah Darknet ada di mana-mana dan jaringan informasi mereka sangat luas. Akan sulit untuk menangkap Old Seven. Selain itu, Lu Zhou memiliki kebutuhan yang lebih mendesak. Dia perlu meningkatkan kekuatannya terlebih dahulu dan terutama. Desas-desus tersebar luas bahwa dia akan menemui ajalnya dalam 10 tahun. Semua orang hanya menunggu dia mati.
Faktanya, dengan keserakahan manusia, akan ada orang yang bahkan tidak mau menunggu 10 tahun. Mungkin saja seseorang akan datang dan mencoba untuk mendapatkan harta paviliun langit jahat dalam 5, 7, atau 8 tahun. Lagi pula, kebanyakan orang mengira basis kultivasi Lu Zhou juga memburuk. Oleh karena itu, sangat penting bagi Lu Zhou untuk meningkatkan kekuatannya. Tidak ada keraguan aliran pembudidaya tak berujung akan datang untuknya. Pada saat itu, hanya mengandalkan kartu item tidak akan cukup baginya untuk berurusan dengan begitu banyak pembudidaya. Setelah beberapa saat, Lu Zhou melirik Ming Xiyin dan berkata, dia beruntung dan melarikan diri saat kita berada di Green Jade Altar. Saya pikir Old Seven sedang merencanakan sesuatu dengan mengirimkan surat ini. Saya ingin Anda menyelidiki ini. Petik 2. Ketika Ming Xiyin mendengar ini, dia berseri-seri dan berkata, ya, Tuan. Saya akan melakukan tugas ini dengan sempurna. Petik 2. Old Ford, menurutku lebih baik aku pergi denganmu. Old Eight mungkin terlihat bodoh, tapi dia sangat licik. Petik 2. Tidak perlu membunuh ayam dengan pisau jagal. Saya akan mencoba dan menyelidiki plot Old Seven untuk saat ini, ketika waktunya tiba, kami akan menangkap mereka berdua bersama-sama, kata Ming Xiyin. Duan Museng tampak sedih saat dia berkata, jika kamu pergi, saya tidak akan memiliki rekan tanding, Penatua Hua terluka dan masih dalam pemulihan. Dia tidak dalam kondisi untuk berdebat. Little Junior Sister belum berada di alam Naschen Divinity Tribulation, dan dia tidak memiliki senjata tingkat surga sehingga dia bukan tandingannya. Demikian pula, Pan Zong dan Zhou Jifeng juga berada di alam pengadilan surgawi. Mereka juga bukan tandingannya. Satu-satunya orang yang tersisa adalah tambahan terbaru dari Paviliun Langit Jahat, Leng Luo, mantan pemimpin Ksatria Hitam. Sayangnya, dia terluka parah saat ini. Ming Xiyin memutar matanya dan berkata, tidak ada yang segila kamu. Yang Anda tahu bagaimana melakukannya adalah berlatih. Anda harus lebih sering menggunakan otak. Petik 2. Tidak butuh waktu lama sebelum kereta yang membelah awan akhirnya kembali ke Paviliun Langit Jahat. Ming Xiyin meninggalkan Gunung Pengadilan Emas atas perintah tuannya dan pergi ke punggung Bukit Harimau. Di dalam benteng Gang Tiger Ridge, Su Honggong tertidur lelap di kursinya. Ming Xiyin telah mengenal daerah itu sekarang setelah kunjungan sebelumnya. Dia muncul di luar benteng dan berteriak, Old Eight. Saya kembali. Suaranya bergema melalui hutan pegunungan. Su Honggong, yang telah tertidur lelap, mulai bangun, ketakutan. Dia hampir jatuh dari kursi. Siapa? Siapa itu? Apakah tuanku? Apakah dia di sini? Su Honggong buru-buru bangkit saat dia melihat sekelilingnya. Anggota gengnya yang ditempatkan di luar benteng mengerumuni. Pemimpin gang. Lari, pemimpin gang. Basis budidaya anggota gang Tiger Ridge dangkal. Mereka tidak diragukan lagi bukan tandingan Ming Xiyin. Namun, mereka yang mengenali Ming Xiyin tidak lari. Ming Xiyin bergerak dengan cepat dan muncul di hadapan orang lain. Menyingkir. Petik 2. Kentang goreng kecil segera mengalah. Kakak keempat, Su Honggong mengusap matanya. Setelah sadar kembali, dia berkata dengan menawan, apa yang membawamu ke sini? Ming Xiyin melenggang. Su Honggong buru-buru mengosongkan kursinya. Ming Xiyin berkata, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan menyambutku sebagai tamu kapan saja? Itu hanya kata-kata formalitas, Su Honggong bergumam pelan sebelum berkata sambil tersenyum, maksudku, ya, tentu saja, Anda dipersilakan untuk berkunjung kapanpun Anda mau. Petik 2. Ming Xiyin tidak terburu-buru. Dia mengamati sekelilingnya dan berkata, bentengmu hampir diratakan oleh orang lain sebelumnya. Sepertinya Anda telah memulihkannya sepenuhnya. Petik 2. Tentu saja, anggota geng saya ahli dalam hal ini, kata Su Honggong. Old Seven mengirim surat kepada Tuan. Dia mengatakan Clarity Sect akan datang untuk mencari masalah denganmu. Apakah kamu tidak takut sama sekali? Petik 2. Konten promosi. Keluarga asal Ambon mendadak kaya dalam 3 hari setelah baca ini. Wealth Amulet. Awet muda 15 tahun jika oleskan ini sebelum tidur dalam seminggu. Neolith. Tak perlu laser jika mata mulai kabur. Ternyata cukup lakukan ini. Oku Prime. Su Honggong terkejut. Dia berkata, tidak mungkin. Mereka datang untukku. Petik 2. Kenapa kamu terkejut? Anda membunuh Zhang Chunlai, tetua dari Sekte Adil. Apakah menurutmu mereka akan melepaskan masalah ini? Petik 2. Bukankah kau juga membunuh sesepuh Sekte Adil, Zhang Qiuqi? Anda dan lidah fasih Anda. Ming Xiyin menendang Su Honggong. Su Honggong tidak menghindari tendangannya juga tidak membalas. Dia berlutut dengan patuh. Sementara itu, di Evil Sky Pavilion.
Ding, mendisiplinkan murid ke-8, Zhu Honggong. Hadiah, 100 poin prestasi. Petik 2. Lu Zhou mengangguk dengan ekspresi senang di wajahnya ketika dia mendengar pemberitahuan itu. Kembali ke Tiger Ridge, mereka tidak bisa melakukan apapun padaku bahkan jika aku memusnahkan seluruh sekte benar, siapa yang akan kamu andalkan untuk melindungimu? Kakak tertua, kakak kedua, ataukah Old Seven yang menghabiskan hari-harinya bersembunyi di beberapa bagian dunia? Ming Xiyin melontarkan rentetan pertanyaan di Zhu Honggong. Wajah Zhu Honggong jatuh. Ketika dia memikirkan hal ini, dia dipenuhi dengan kesedihan. Dia menginginkan seorang pendukung juga. Masalahnya adalah semua orang memandangnya dengan cemoohan. Ming Xiyin menggelengkan kepalanya dan berkata, Old Eight, katakan sejujurnya, apa yang kamu dan Old Seven rencanakan kali ini? Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Aku bersumpah demi surga, kata Zhu Honggong buru-buru. Mengapa pemandangan ini tampak familiar? Inilah tepatnya bagaimana dia bersumpah terakhir kali. Petik 1. Kakak muda ke-8, ini untuk kebaikanmu sendiri. Situasi Anda saat ini sangat berbahaya, Old Seven dapat membantu Anda menangani kentang goreng sebelum ini. Namun, kali ini, kita berbicara tentang Sekte Kejelasan. Selain Evil Sky Pavilion, tidak ada yang bisa membantu Anda. Dengarkan nasihat saya, bubarkan geng Anda dan dengan patuh kembali ke Pavilion Langit Jahat bersama saya dan bertobat, kata Ming Xiyin. Bertobat, Zhu Honggong bergidik. Ekspresinya adalah salah satu ketidakpercayaan saat dia berkata, dengan temperamen Tuan, bukankah dia akan menguliti kulit saya dan menarik urat saya? Ming Xiyin meletakkan tangannya di punggungnya dan berkata, itu mungkin. Siapa yang tahu apa yang ada dalam pikiran Tuan hari ini? Itu tergantung keberuntungan Anda. Jika Tuan sedang tidak dalam suasana hati yang baik saat Anda kembali, tidak ada yang dapat Anda lakukan untuk itu. Ming Xiyin mengingat adegan di mana Zuo Xinchan dan Li Qing, salah satu dari 3 pemanah dewa yang juga anggota Ksatria Hitam, terbunuh hanya dengan satu serangan telapak tangan. Mengetahui itu, kamu masih mencoba meyakinkanku untuk kembali ke Evil Sky Pavilion dan bertobat. Anda tidak memiliki hak dalam hal ini. Ming Xiyin berkata sambil tersenyum. Kamu seharusnya tidak menunggu Master untuk bergerak secara pribadi. Ren Buping, Master dari Vian Temple Master, dibunuh oleh Master hanya dengan satu serangan telapak tangan. Petik 2. Apa? Zhu Honggong bahkan lebih ketakutan saat mendengar ini. Jika dia kembali, bukankah dia akan diubah menjadi pai daging? Ming Xiyin terus mempelajari Zhu Honggong. Dia tidak menyangka Old Eight akan begitu keras kepala. Sepertinya Old Seven telah berhasil mencuci otaknya. Tidak apa-apa jika kamu tidak ingin kembali bersamaku. Katakan padaku di mana naga jongkok tempat Darknet berada. Provinsi Yi. Petik 2. Dasar babi bodoh, lebih spesifik. Anda mungkin juga mengatakan itu di Gritian, kata Ming Xiyin kesal saat dia memberi Zhu Honggong tendangan lagi. Bagaimana saya tahu? Kakak senior ke-7 selalu merahasiakan gerakannya. Jika saya dapat dengan mudah menemukannya, apakah saya perlu takut pada Clarity Sect? Zhu Honggong berkata dengan ekspresi sedih. Bermimpilah. Apakah menurutmu Old Seven itu maha kuasa? Petik 2. Suara Ming Xiyin baru saja memudar ketika sesosok tubuh perlahan memasuki benteng. Kentang goreng kecil langsung memberi jalan untuknya. Pada saat ini, keheningan menyelimuti benteng tersebut. Ming Xiyin dan Zhu Honggong memandang pendatang baru itu. Old Seven, kakak ke-7, bicaralah tentang iblis. Si Wuya tersenyum saat dia berjalan. Dia mengenakan jubah panjang dan mahkota brokat di kepalanya. Sepertinya dia berpakaian untuk upacara resmi. Dia menangkupkan tinjunya ke arah Ming Xiyin dan berkata, salam, kakak keempat. Ming Xiyin tidak terlalu menyukai si Wuya. Dia membuang muka dan duduk tanpa memperhatikan si Wuya. Dia berkata, kamu berani menunjukkan wajahmu di sini. Jika Tuan datang ke sini, saya tidak akan menunjukkan diri. Karena itu kamu, tidak apa-apa jika aku menunjukkan diriku. Novel ringan. Baca light novel bahasa Indonesia. Cari novel. Konten promosi. Cara mudah singkirkan kerutan di rumah. Coba sekarang. Neosin. Sakit lutut dan sendi akan hilang jika Anda lakukan ini tiap pagi. Artrifit. My Disciples Are All Villains Chapter 169 Bahasa Indonesia. By Nita tanggal 26 Oktober tahun 2020 LEAVEACOMMENT. Previews. Semua chapter. Next. A plus A dark mode, of perbaikan kata. Recommended by NEOSHINE. Cara mudah singkirkan kerutan di rumah. Coba sekarang. Pelajari lebih. Bab 169, tidak memiliki tempat untuk berlari.
Bab 169, tidak memiliki tempat untuk berlari. Kamu orang yang licik, kata Ming Xiyin sambil bersandar ke samping. Si Wuya melangkah maju dan menaiki tangga. Dia duduk perlahan di kursi di samping Ming Xiyin dan berkata sambil tersenyum, saya mendengar bahwa Wei Zuoyan telah pergi ke paviliun langit jahat. Petik 2. Old Seven, simpan nafasmu. Anda tidak akan mendapatkan apapun dari saya, kata Ming Xiyin. Kakak senior keempat, bagaimanapun juga kita berasal dari paviliun yang sama. Tidak perlu bagi kita untuk bertindak seperti orang asing. Aku juga meminta ini demi Evil Sky Pavilion. Petik 2. Saya sebagai asteris. Ming Xiyin meludah ke lantai. Jika Anda benar-benar memiliki paviliun langit jahat di hati Anda akan kembali dan menerima hukuman Anda segera. Langit akan menentukan hidup dan matimu. Petik 2. Su Honggong merasakan gelombang ketakutan baru di hatinya. Kakak keempatnya sedang berbicara tentang hidup dan mati sekarang. Dia yakin bahwa tidak ada hal baik yang akan menunggunya jika dia kembali ke paviliun langit jahat. Si Wuya tersenyum dan berkata dengan datar, tidak perlu terlalu bermusuhan denganku, kakak senior keempat, tidak ada artinya kehilangan kesabaran. Saya memiliki banyak hal yang belum saya capai, bagaimana saya bisa kembali ke paviliun langit jahat? Petik 2. Kalau begitu, apa tujuanmu mengirim surat itu ke Evil Sky Pavilion? Ming Xiyin bertanya, bingung. Sederhana, si Wuya menunjuk ke arah Su Honggong, Old Eight, yang berada di sebelahnya. The Clarity Sect ingin menyerang Gang Tiger Ridge. Old Eight tidak akan bisa bertahan tanpa perlindungan Evil Sky Pavilion. Petik 2. Itu dia, tidak ada lagi. Ming Xiyin bertanya dengan ragu. Si Wuya menggelengkan kepalanya. Mengapa Anda menganggap saya sebagai orang yang jahat dan kotor, kakak senior keempat, itulah satu-satunya niat saya. Mengapa Anda tidak mencari bantuan dari kakak senior kedua atau kakak tertua sebagai gantinya? Di antara mereka bertiga, jelas paling sulit untuk meminta bantuan tuan mereka. Kakak tertua dan kakak kedua cukup mampu untuk menangani sekte kejelasan. Kakak tertua disibukkan dengan berbagai tugas setiap hari. Dia tidak punya waktu untuk Old Eight. Kakak senior kedua bepergian kemana-mana, dan gerakannya sering tidak diketahui. Dia tidak punya tempat yang dia sebut rumah. Paviliun Langit Jahat adalah kandidat yang paling cocok, dalam keadaan seperti ini. Petik 2. Setelah mendengar semua ini, kurasa aku tidak ingin membawa Old Eight kembali bersamaku sekarang. Ming Xiyin hanya ingin melawan Si Wuya. Si Wuya berkata, Old Eight akan mati. Petik 2. Biarkan dia mati kalau begitu. Petik 2. Su Honggong bingung. Apa yang saya lakukan? Cukup sudah cukup. Dia menegakkan punggungnya dan berkata dengan keras, kakak-kakakku yang terkasih, aku tidak akan pergi kemana-mana. Selain itu, ini masalah saya. Apa hubungannya dengan kalian berdua? Petik 2. Diam. Si Wuya dan Ming Xiyin membentak berbarengan. Su Honggong duduk kembali. Dia tidak menyukai ini. Ekspresi Si Wuya tenang saat dia melihat ke arah Ming Xiyin dan berkata, apakah kamu akan duduk dan tidak melakukan apa-apa sementara Old Eight meninggal, kakak senior keempat? Su Honggong menyerah mencoba menyela. Dia sepertinya sudah mati rasa dengan kata, mati. Ming Xiyin berkata, Old Eight dianggap mati pada saat dia mengkhianati tuannya. Jika dia mati, itu karena dia pantas mendapatkannya. Petik 2. Ekspresi Si Wuya tidak menunjukkan perubahan saat dia terus berkata, kalau begitu, kita akan membiarkan dia mati nanti. Petik 2. Tidak ada artinya bertengkar dengan Ming Xiyin. Si Wuya bangkit dan berjalan keluar dari benteng dengan tangan di punggungnya. Saat melihat Si Wuya pergi, Ming Xiyin berkata dengan nada lembut yang menipu, ketujuh tua, perhatikan saran saya. Anda harus menghentikan ini. Si Wuya menghentikan langkahnya dan berkata dengan datar, guru memiliki 15 tahun lagi untuk hidup, 10 tahun, 8 tahun, bahkan mungkin lebih cepat. Paviliun Langit Jahat pasti akan mengalami kesengsaraan. Petik 2. Ming Xiyin juga tahu itu jadi dia tetap diam. Si Wuya berkata, kakak keempat, apa yang akan kamu lakukan? Mari kita tinggalkan kekhawatiran besok untuk besok. Petik 2. Lupakan bahwa aku bahkan ada di sini hari ini. Si Wuya meninggalkan benteng dengan kecepatan yang membutakan. Ming Xiyin tidak menghentikannya. Dengan kekuatan dan basis kultivasinya saat ini, akan sedikit sulit baginya untuk menangkap Si Wuya. Dia terdiam beberapa saat sebelum akhirnya berkata, bubarkan geng. Ikutlah bersamaku. Konten promosi. Turunkan 18 kg dengan konsumsi sebelum tidur selama seminggu. Opti Slim. Wanita 55 tahun dengan wajah bayi, dia lakukan ini sebelum tidur. Neolife. Pantas tensi Anda susah 120/80.
Pasti belum disertai lakukan ini. Vascular Health. Hah? Bukankah kamu, aku. Guru telah memerintahkanku untuk membawamu kembali ke paviliun langit jahat, kata Ming Xiyin. Su Honggong hampir menangis. Dia merasa ketakutan setiap kali dia memikirkan berbagai metode gurunya. Dia menggelengkan kepalanya dengan panik. Lupakan, kakak senior keempat, mengapa Anda harus menempatkan saya dalam posisi yang sulit ketika kita berada di pihak yang sama? Saat dia berbicara, dia mundur 2 langkah. Old Eight, apa yang kamu coba lakukan? Maaf, kakak senior, aku benar-benar tidak ingin kembali. Pamitan, Su Honggong berbalik dan lari. Kecepatannya membuat rambut yang lain berdiri tegak. Senyuman tipis terlihat di wajah Ming Xiyin. Mari kita lihat kemana kamu bisa lari. Dengan gerakan yang cepat, Ming Xiyin mengejarnya. Su Honggong adalah kultivator alam pengadilan surgawi. Dalam hal kecepatan, dia bukan tandingan Ming Xiyin yang berada di ranah kesengsaraan Divinity baru lahir. Hanya dalam sekejap mata, Ming Xiyin berada tepat di belakang Su Honggong. Dia tidak ragu-ragu sambil mengangkat tangannya dan memukul dengan telapak tangannya. Bam! Telapak tangan Ming Xiyin mendarat di punggung Su Honggong, menyebabkan Su Honggong tersandung ke depan karena benturan. Ming Xiyin merasa bahwa serangan telapak tangannya telah diblokir oleh beberapa benda khusus. Su Honggong tergeletak di tanah saat ini. Dia segera bangkit dan mulai berlari lagi. Blokir dia. Cepat. Sekarang. Petik 2. Pemimpin geng, lewat sini. Ming Xiyin tidak bisa berkata-kata karena ini. Meskipun gaya bertarungnya juga bergantung pada keinginannya, dia tidak akan pernah berbalik dan berlari seperti ini. Bagi murid Evil Sky Pavilion untuk berperilaku seperti ini benar-benar penghinaan bagi Evil Sky Pavilion. Tidak ada tempat untuk lari. Suara Ming Xiyin bergema di seluruh benteng. Su Honggong berlari menuju bagian belakang gunung. Sayangnya, Ming Xiyin bergerak dengan cepat dan muncul lagi di hadapan Su Honggong. Pada saat yang sama, tanaman merambat tumbuh di sekelilingnya dan mulai tumbuh dengan cepat. Jalan setapak yang menuju ke belakang gunung dengan cepat diblokir oleh tanaman merambat dalam waktu singkat. Su Honggong terhuyung dan mundur. Ini buruk. Petik 1. Formasi oktagon. Ekspresi Su Honggong berubah. Kakak keempat, jangan paksa aku melakukan ini. Jangan berpikir kamu bisa menakutiku dengan formasimu itu, tolong jangan berpikir bahwa aku tidak berperasaan. Ketika saya berada di sini sebelumnya, saya telah membuat beberapa perubahan. Ming Xiyin berjalan ke arahnya dengan setengah tersenyum. Su Honggong ingin menangis. Anggota geng di belakangnya gemetar ketakutan juga. Pemimpin geng, mengapa tidak? Mengapa kamu tidak menyerahkan dirimu sendiri? Su Honggong tidak bisa berkata-kata. Ming Xiyin mengangguk dan berkata, kamu memiliki bawahan yang bijaksana dan pengertian. Petik 2. Berderak, berderak, berderak. Mundurnya Su Honggong juga terhalang oleh tanaman merambat. Teknik jantung Bluewood Ming Xiyin telah dikembangkan hingga mencapai titik kesempurnaan. Primal Qi-nya tumpah ke sekelilingnya seperti air pasang yang datang. Dimanapun disentuh, tanaman merambat akan bertunas dan tumbuh. Teknik ini, musim semi pada 1000 tanaman merambat, bahkan dapat digunakan untuk melawan kultivator ranah kesengsaraan dewa baru lahir 4 daun, apalagi Su Honggong yang berada di ranah pengadilan surgawi. Tunik Zen Su Honggong hanya bisa mengurangi kerusakan yang dia terima sampai tingkat tertentu. Itu tidak meningkatkan kekuatan tempurnya. Dia hanya bisa melihat tanpa daya saat Ming Xiyin berjalan ke arahnya. Tanpa formasi oktagon, perbedaan di antara mereka terlalu besar. Itu berbeda seperti langit dan bumi. Su Honggong benar-benar ingin menangis, semua jalan mundurnya sepertinya telah terputus. Kakak senior. Ming Xiyin menepuk pundaknya. Dia mendesah pelan. Lakukan saja seperti yang diperintahkan. Setelah mengatakan ini, dia menoleh ke anggota Gang Tiger Ridge dan menyatakan dengan keras, kalian semua harus mencari cara lain untuk mencari nafkah. Petik 2. Pemimpin Gang. Pemimpin Gang. Dalam hati Ming Xiyin terkejut ketika dia melihat anggota geng pengecut ini berlutut bersamaan. Su Honggong menyapu pandangannya ke arah mereka dan berkata, bagilah barang-barang berharga di benteng di antara kalian, kalau begitu, pergilah. Petik 2.